Aku ingin tahu berapa level inti Evil 15-nya. Inti Evil 15 sangat mahal. Nilai inti Evil 15 tingkat rendah tingkat pertama sebanding dengan kristal vitalitas tingkat tinggi. Masing-masing bernilai 2 hingga 300 koin emas, dan nilai inti Evil 15 tingkat menengah tingkat pertama adalah 4 hingga 500 koin emas. Inti Evil 15 tingkat tinggi tingkat pertama bernilai sekitar 1000 koin emas. Ini masih pagi, jadi Li Fuchen tidak tinggal lebih lama lagi dan meninggalkan pegunungan Yunwu. Kota awan dan kabut. Setelah bekerja keras, Li Fuchen memiliki lebih dari 500 koin emas di dompetnya. 14 ramuan tingkat rendah tingkat kuning dan 3 ramuan tingkat menengah tingkat kuning dijual dengan total 75 koin emas. 15 kulit monster dijual dengan total 40 koin emas. Yang paling mahal adalah inti Evil 15 hijau, yang sebenarnya merupakan inti Evil 15 tingkat menengah tingkat pertama, dijual seharga 420 koin emas, sehingga totalnya menjadi 535 koin emas. Dengan 535 koin emas, Li Fuchen merasa percaya diri, ini setara dengan uangnya selama 4 atau 5 tahun. Tentu saja, seiring dengan peningkatan budidayanya, jumlah uangnya dapat ditingkatkan. Sebagai anak dari keluarga, di bawah usia 18 tahun, pembayaran bulanan untuk pelatihan Ki tingkat pertama hingga ketiga adalah 2 koin emas, pelatihan Ki tingkat keempat adalah 5 koin emas, pelatihan Ki tingkat kelima adalah 10 emas koin, dan pelatihan Ki tingkat keenam adalah 20 koin emas, 2 kali lipat. Sesampainya di paviliun Zhenbao, Li Fuchen langsung menuju booth paling dalam. Saya ingin cincin kristal biru ini, kata Li Fuchen langsung pada intinya. Tuan Fuchen, Anda di sini lagi. Petugas tidak lagi berani meremehkan Li Fuchen. Di antara generasi muda di kota Yunwu, tidak banyak yang bisa mengalahkan Yang Qi. Jika tidak terjadi apa-apa, Li Fuchen pasti akan menjadi pengaruh besar di kota Yunwu di masa depan. Dia bukan lagi sampah tak berguna seperti dulu. Setelah meninggalkan paviliun harta karun, Li Fuchen mengerutkan kening. Masalahnya benar-benar datang silih berganti. Orang yang menghalangi jalannya adalah seorang pria muda dengan bahu lebar dan kaki panjang, hidung mancung, dan sepasang mata tanpa emosi, setajam elang. Guan Peng, saudara laki-laki Guan Mei, adalah salah satu dari 2 orang jenius di keluarga Guan setelah Guan Sui. Dia berusia 15 tahun dan berada di pelatihan Ki tingkat 6. Yang paling penting adalah Guan Peng memiliki tulang akar bintang 2. Yang dimaksud dengan akar dan tulang sebenarnya adalah kualitas bawaan seseorang. Orang dengan dasar yang baik dapat memperoleh hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha dalam berkultivasi, dan pemahaman mereka juga sangat baik. Misalnya 2 orang memiliki tingkat kultivasi yang sama, tetapi yang satu memiliki tulang akar tingkat biasa dan yang lainnya memiliki tulang akar tingkat bintang, maka orang dengan tulang akar tingkat bintang akan berlatih jauh lebih cepat daripada orang biasa. Apalagi biasanya selanjutnya level skill dari root bond level bintang pasti akan lebih tinggi daripada root bond biasa, karena root bond juga menentukan tingkat pemahamannya. Dikatakan bahwa tanpa peluang, hanya ketika tulang akar mencapai tingkat bintang 2 seseorang dapat menembus alam Guiyuan. Dengan kata lain, jika tidak terjadi apa-apa, pencapaian Guan Peng di masa depan harus berada di atas alam Guiyuan. Anda harus tahu itu kembalinya kota Yunwu. Anda dapat menghitung jumlah prajurit di atas alam Yuan dengan 1 tangan, dan setengah dari mereka berada di rumah tuan kota. Alasan mengapa Guan Sui bisa menjadi murid Sekte Changlan terlebih dahulu adalah karena tingkat kultivasi dan keterampilannya, yang paling penting adalah dia memiliki tulang akar bintang 4. Tulang akar bintang 4 belum pernah muncul di kota Yunwu selama 100 tahun. Bahkan penguasa kota Yunwu hanya memiliki tulang akar bintang 3. Belum lagi tingkat budidaya dan keterampilan Guan Sui sangat tinggi. Sekalipun tidak tinggi, sebagian besar Guan Sui dari Sekte Changlan akan diizinkan masuk terlebih dahulu, karena Gengu mewakili pencapaian masa depan, dan semua yang ada di depannya tidak terlalu penting. Meskipun Li Fuchen adalah seorang jenius dari keluarga Li setahun yang lalu, tulang akarnya hanyalah tulang akar biasa, sedangkan Li Yunhai memiliki tulang akar bintang 2. Yang Qi dari keluarga Yang adalah seorang bintang. Yang Kei, jenius nomor 1 di keluarga Yang, memiliki bakat bintang 3. Setahun yang lalu, Li Fuchen mampu membandingkan dengan Li Yunhai dengan tulang biasa. Sampai batas tertentu, itu sepenuhnya menunjukkan pemahamannya. Li Fuchen bahkan meragukan apakah jiwanya perlahan-lahan melemah karena penggunaan otaknya yang berlebihan. Berkonsentrasilah pada latihan Anda. Jenderal Gu, sungguh menyedihkan. Mustahil untuk mengatakan bahwa Li Fuchen sama sekali tidak keberatan dengan Jenderal Gu yang biasa. Fondasi seseorang menentukan masa depan seseorang. Bagi seseorang yang memiliki fondasi yang baik, meskipun tidak ada peluang,
pencapaiannya di masa depan tidak akan terlalu buruk. Namun, bagi seseorang yang memiliki fondasi yang buruk, ia tidak hanya harus bekerja beberapa kali lebih keras, tapi juga harus mencari peluang, agar dia tidak bisa dibuang. Perlahan menghembuskan napas, mata Li Fuchen bersinar lagi. Tidak peduli perbedaan bakatnya, hanya ada sedikit orang yang bisa menandinginya dalam hal bakat jiwa. Di bawah nutrisi pesona emas, jiwanya telah berubah dari abu-abu menjadi hijau muda, bahkan banyak warna hijau muncul di hijau muda, tidak lama kemudian jiwanya akan berubah menjadi hijau. Jiwa hijau muda telah memberinya pemahaman yang kuat, dan jiwa hijau hanya dapat membuat pemahamannya mencapai tingkat yang mencengangkan. Jika dia tidak punya tulang, dia bisa menebusnya dengan pemahamannya. Tentu saja premisnya adalah dia bisa masuk ke Sekte Changlan. Hanya dengan masuk ke Sekte Changlan dia bisa mendapatkan keterampilan dan seni bela diri yang lebih baik. Jika tidak, ketika keterampilan Ruby mencapai level tertinggi dari level ke-7, pemahamannya akan sia-sia. Anda tidak dapat membuat latihan sendiri. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Li Fuchen, kan, ikutlah denganku, kata Guan Peng dingin. Mengapa? Li Fuchen tetap tenang. Hanya karena kamu menyinggung adikku, Guan Peng menyilangkan tangan di dada dan menatap Li Fuchen. Li Fuchen mencibir, saya pikir Anda harus tahu betul seperti apa adikmu itu. Saya tidak ingin mendengar alasan Anda. Alasan Anda adalah omong kosong di telinga saya. Bahkan jika Anda mengatakannya dengan cara yang mewah, itu tidak akan ada gunanya. Siapapun yang menyinggung saudara perempuanku, selalu hanya ada satu akhir, yaitu berlutut di tanah dan bertobat. Aku menyarankanmu untuk ikut denganku, agar tidak menderita penyiksaan fisik terlebih dahulu. Aku pikir kamu tidak ingin dipermalukan di depan umum. Haha, kamu keluarga Guan benar-benar tidak tahu malu dan sombong. Keluarga Li saya tidak meminta Anda untuk bersyukur, tapi saya tidak menyangka bahwa keluarga Guan Anda tidak hanya tidak tahu berterima kasih, tetapi juga terlihat mendominasi. Kata Li Fuchen sambil ekspresi mengejek di wajahnya. Dia berdiri di sana tak bergerak. Rasa dingin muncul di matanya, dan Guan Peng menjadi marah. Keluarga Guan saya berbasis di kota Yunwu, dan saya belum pernah diberitahu tentang hal ini oleh siapapun. Bagus sekali, Anda berhasil membuat saya marah. Saya tidak tahu apakah Anda memiliki kemampuan ini. Pergi dan tanggunglah. Generasi muda dari keluarga Guan paling tidak mau dikatakan bahwa keluarga Guan mampu membangun dirinya di kota Yunwu karena perawatan dari keluarga Li. Ini adalah skala kebalikannya dan tidak bisa disentuh. Anak-anak dari 4 keluarga besar sangat marah akhir-akhir ini. Terakhir kali Yang Qi, dan kali ini Guan Peng. Saya tidak tahu bagaimana Li Fuchen bisa menghadapinya. Tulang bintang 2, dan bakat serta pemahamannya lebih baik daripada Yang Qi jauh lebih kuat. Itu belum tentu benar. Meskipun tulang itu penting, mereka tidak menentukan segalanya. Lagi pula, itu ada di jalan, dan cukup banyak orang yang menyaksikan keseruannya. Li Fuchen merentangkan tangannya dan berkata, bukannya tidak ada yang pernah mengatakan ini. Hanya saja keluarga Guanmu memilih untuk menyembunyikan telingamu dan mencuri berita. Orang yang tidak tahu malu adalah orang yang tidak tahu malu. Dia membenci orang-orang. Di keluarga Guan bahkan lebih dari keluarga Yang. Jika yang keluarga itu seperti harimau, dan keluarga Guan seperti rubah, licik dan tidak tahu malu. Kamu binatang kecil, kamu cukup banyak bicara. Sayang sekali keluarga Li semakin menurun dari hari ke hari. Keluarga Guan saya makmur. Mungkin dalam beberapa tahun, tidak akan ada keluarga Li di kota Yunwu. Diam sekarang. Guan Peng tidak siap memberi Li Fuchen kesempatan untuk berbicara lagi. Dia menginjak tanah dengan telapak kakinya, membawa angin kencang, dan muncul tepat di depan Li Fuchen. Dia memukul Li Fuchen dengan telapak tangan, dan telapak tangannya tertutup bayangan. Palem Mian Sui yang sama 2 kali lebih kuat dari Guan Mei di tangan Guan Peng. Menghadapi telapak tangan indah Guan Peng, Li Fuchen melompat ke udara, kakinya seperti badai dahsyat, dan mengalir ke arah Guan Peng. Teknik telapak tangan Mian Sui vs. Tendangan angin puyuh. Dentur, tangan dan kaki bertemu, dan gelombang udara tak kasat mata menyebar dengan ganas, mengirimkan asap dan debu kemana-mana. Guan Peng dan Li Fuchen masing-masing mundur, tetapi tidak ada pihak yang bisa unggul. Sui Yue Jue tingkat kelima, mata Li Fuchen bersinar terang. Teknik tendangan angin puyuh miliknya telah mencapai level Dacheng. Mian Sui Palem milik lawan jelas bukan Dacheng, namun level skill lawan sama dengan miliknya, dan level kultivasinya 1 level lebih tinggi dari miliknya. Tulang bintang 2, tidak lebih dari itu, Li Fuchen mendarat dengan ringan di tanah, gerakannya sangat elegan. Dia benar-benar memblokirnya. Melihat Li Fuchen yang percaya diri, semua orang di jalan dipenuhi dengan keterkejutan,
meskipun mereka tidak berpikir bahwa Li Fuchen akan pingsan pada sentuhan pertama, mereka masih terkejut ketika Li Fuchen benar-benar melakukannya. Dia. Bagus kalau kamu bisa memblokir telapak tangan Mian Suiku. Aku hanya tidak tahu berapa lama kamu bisa bertahan. Mushui Mian. Wajah Guan Peng berkedut, dan lapisan kelima teknik bulan air meledak. Di bawah penutup telapak tangan, udara diisi dengan setebal air. Mian Sui Palem, teknik telapak tangan tingkat kuning dari keluarga Guan dikatakan bahwa Guan Yue, kepala keluarga Guan, pernah menggunakan Mian Sui Palem untuk menyatukan 3 atau 4 prajurit alam Gui Yuan dan mengirim mereka terbang menjauh. Angin menggulung sisa awan. Kemampuan tempur Li Fuchen yang sebenarnya telah dirangsang sepenuhnya dalam beberapa hari terakhir. Menghadapi telapak tangan Guan Peng, sosok Li Fuchen berputar, seolah-olah angin puyuh naik ke langit, dan kemudian menukik ke arah Guan Peng, menendang bayangan kakinya di seluruh langit yang lalu. Tidak, Guan Peng berteriak, tidak. Gerakan lawan sepertinya cukup untuk menahan kekuatan telapak tangan Mian Sui. Aura kental yang diciptakan sebelumnya telah rusak. Guan Peng merasakan darahnya mendidih, dan kesempatan pun hilang. Bang bang bang. Guan Peng mundur lagi dan lagi, lengannya sakit dan mati rasa. Terlepas dari apa yang dia katakan, Guan Peng dengan cepat mengeluarkan pedang baja tahan karat di pinggangnya dan mengayunkannya ke arah Li Fuchen. Mengendus, sudut pakaian Li Fuchen terpotong. Guan Peng juga ingin memanfaatkan situasi untuk mengejarnya dan menggunakan kesempatan ketika Li Fuchen tidak memiliki pedang di tangannya untuk melukai lawan dalam satu gerakan. Sangat tidak tahu malu. Di udara, Li Fuchen mengeluarkan pedang baja tahan karat dengan kecepatan yang tidak terlihat oleh mata telanjang, dan menggunakan teknik pedang Shaoxiang untuk membelah gunung dan sungai dan mengenai Guan Peng di bawah. Kapan? Percikan api beterbangan, dan Guan Peng, yang mengangkat pedangnya untuk memblokirnya, kaki dan lututnya ditekuk. Dang, dang, dang. Dengan kekuatan serangan balik pedang, Li Fuchen terus terbang ke udara, menyerang pedang baja tahan karat Guan Peng dengan 5 pedang berturut-turut. Seteguk darah muncrat, dan Guan Peng terjatuh ke tanah, rambutnya berserakan dan wajahnya pucat. Dengan kemampuan kecil ini, aku hanya ingin membela adikmu dan mempermalukan diriku sendiri. Li Fuchen menyerang tanpa ampun. Engah. Mendengar ini, mata Guan Peng melebar dan seteguk darah muncrat lagi. Orang-orang di sekitarmu telah lama tercengang. Apa arti kekuatan? Ini adalah kekuatan. Tidak peduli apa tulang bintang duamu, kamu akan tetap dibuat berlutut tanpa ada bekas wajah. Untuk sesaat, jalanan sunyi, dan mata semua orang tertuju pada ekspresimu. Pada Li Fuchen yang tenang. Kamu harus bersikap baik kepada orang lain dan berbuat baik kepada orang lain. Orang-orang di keluarga Li harus belajar bermurah hati, jika tidak, mereka tidak akan bisa pergi jauh. Sebuah suara datang dari jauh. Ini Shen Tuliang. Semua orang mengikuti panggilan itu dan tidak berani bernapas ketika mereka melihat orang itu datang. Terlepas dari apakah itu keluarga Li, keluarga Guan, atau keluarga Yang, mereka semua berani mendiskusikan sesuatu, tetapi ada satu keluarga yang tidak berani mereka diskusikan, setidaknya tidak secara langsung, yaitu keluarga Sentu. Karena keluarga Sentu adalah keluarga penguasa kota dan mengendalikan nasib kota Yunwu, selama keluarga Sentu ada di sini, keluarga nomor 1 di kota Yunwu adalah keluarga Sentu dan bukan keluarga lainnya. Pengunjungnya berusia sekitar 16 tahun, mengenakan pakaian brokat, dan memiliki temperamen yang mulia. Ketika melihat orang, dia suka sedikit mengangkat kepalanya, memberinya kesan merendahkan. Ternyata Tuan Muda Sentu Liang, Anda sangat sopan. Li Fuchen mengenali orang itu. Dia adalah putra dari adik laki-laki penguasa kota. Dia berusia 16 tahun ini. Dia berada di tingkat ke-6 dari alam Kiling dan memiliki tulang bintang 1. Karena dia telah mengolah sentu keterampilan rahasia Shaoyang Gangqi tidak diturunkan dari keluarganya, dan kekuatannya hanya lebih tinggi dari Guan Peng. Sentu Liang cukup puas dengan sikap Li Fuchen. Li Fuchen tidak perlu kehilangan muka dalam kompetisi seni bela diri. Bagaimanapun, keluarga Guan dan keluarga Li Anda memiliki hubungan yang baik di masa lalu, jadi mengapa Anda membutuhkannya? Melakukan sesuatu yang begitu kejam. Dengan cara ini, Anda minta maaf kepada Guan Peng, saya pikir Anda tidak akan menolak kebaikan saya. Setelah mendengar kata-kata Sentu Liang, wajah Li Fuchen menjadi dingin. Mereka semua mengatakan bahwa penguasa kota memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Guan dan keluarga yang tampaknya memang demikian, bahkan Sentu Liang juga berbicara mewakili keluarga Guan. Maaf, aku tidak bisa melakukan ini. Li Fuchen langsung menolak. Kenapa? Saudara Fuchen tidak memberimu wajah. Sentu Liang menyipitkan matanya. Bukannya dia tidak memberi muka,
hanya saja dia tidak pantas menerima permintaan maafku. Ada hal lain yang harus aku lakukan, jadi aku akan pergi dulu. Li Fuchen langsung berbalik dan pergi. Mendengus. Shen Tuliang tidak senang. Dia pikir dia telah memberi banyak wajah pada Li Fuchen, tetapi tanpa diduga, Li Fuchen tidak menganggapnya serius sama sekali. Hal ini membuatnya sangat tidak nyaman dan merasa bahwa martabatnya telah ditantang. Dia hendak mengambil tindakan ketika dia tiba-tiba mendengar kata-kata Li Fuchen, "Tuan Shen Tuliang, Anda bukan tandingan saya. Saya hanya menggunakan 7 atau 8 poin kekuatan saya melawan Guan Peng sekarang." Meskipun dia sedang berbicara, Li Fuchen tidak menoleh ke belakang. Mendengar ini, Shen Tuliang membeku dan terlihat jelek. Dia tidak tahu apakah yang dikatakan Li Fuchen itu benar. Jika itu benar, maka dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa pada Li Fuchen. Dia tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri dengan Guan Peng. Meskipun dia tidak melakukannya, saya yakin Li Fuchen berani mempermalukannya. Sungguh keluarga Li, sungguh Li Fuchen, saya mengingatnya, kata Shen Tuliang dengan nada serius. Pada saat ini, Guan Peng, yang masih memiliki noda darah di mulutnya, berdiri. Dia menatap punggung Li Fuchen dengan kebencian, mengangkat tangannya dan berkata kepada Shen Tuliang, "Tuan Shen Tuliang, terima kasih banyak." "Apa itu? Salah denganmu. Kenapa kamu begitu bingung?" "Dia bahkan tidak bisa mengalahkannya," kata Shen Tuliang. Wajah Guan Peng pucat pasi. Aku tidak familiar dengan rutinitasnya, dan dia sedikit ceroboh kali ini. Petik 2. Orang ini tidak boleh diremehkan. Keluarga Li telah mengalami dekadensi selama bertahun-tahun, dan sepertinya mereka berencana untuk kembali ke puncak kali ini. Shen Tuliang berkata sambil bercanda. "Kembali ke atas ya, orang dengan tulang biasa mungkin bisa menyusul kita untuk sementara waktu di tahap awal, tapi di tahap selanjutnya, tulang biasa tetaplah tulang biasa, dan pasti akan hilang dari semua orang." Guan Peng sangat meremehkan Li Fuchen. Dia tidak tahu mengapa Li Fuchen begitu kuat, tetapi di matanya, Li Fuchen tidak memiliki masa depan sama sekali, dan dia sendiri memiliki harapan untuk menerobos alam Guiyuan dan mencapai alam jahat bumi yang lebih kuat. Pada saat itu, Li Fuchen hanya akan menjadi sepotong kue di matanya. Seekor guk-guk, bahkan mungkin bukan seekor guk-guk. Apa yang kamu katakan masuk akal. Tidak peduli apa, jika dia menyinggung perasaanku, Shen Tuliang, dia tidak memiliki masa depan. Shen Tuliang adalah orang yang sangat pendendam. Kali ini Li Fuchen menyinggung perasaannya, dan dia tidak akan membiarkannya pergi begitu saja, selama dia menemukan kesempatan, dia pasti akan membasmi pihak lain. Li Fuchen, yang telah pergi jauh, tentu saja tidak dapat mendengar percakapan di antara keduanya. Bahkan jika dia mendengarnya, dia mungkin tidak akan peduli. Meskipun keluarga Shen Tu menutupi langit di kota Yunwu dengan satu tangan, keluarga Li bukan seorang vegetarian. 4 keluarga besar, setiap orang memiliki anggota sekte Changlan, yang jadi pertanyaan hanyalah berapa banyak. Kristal vitalitas tingkat tinggi memang merupakan kristal vitalitas tingkat tinggi, dalam praktik normal, Li Fuchen hanya dapat menyerap vitalitas langit dan bumi sendiri, tetapi sekarang cincin kristal biru juga dapat membantunya mengumpulkan vitalitas langit dan bumi, dan efisiensinya meningkat pesat. Yang terpenting cincin kristal biru dapat menyimpan vitalitas. Ketika vitalitas hampir habis, vitalitas pada cincin kristal biru dapat diserap untuk menggantikan vitalitas yang dikonsumsi. Ini setara dengan membawa level kuning rendah pil pemulihan Qi tingkat kapan saja, meski efeknya pasti tidak sebaik pil pemulihan Qi, namun lebih baik karena dapat digunakan berulang kali. Li Fuchen memperkirakan bahwa dengan cincin kristal biru ini, dia akan memiliki waktu beberapa bulan lebih sedikit untuk maju ke ranah pelatihan Qi tingkat ke-6. Perlahan mengembuskan napas dari udara keruh, Li Fuchen mengeluarkan rumput hati batu dari kotak giok. Rerumputan hati batu tidak berguna untuk budidaya, namun dapat menguatkan tulang para pejuang. Tulang adalah fondasi manusia, dan sebenarnya berkaitan dengan tulang. Orang yang tulangnya bagus dilahirkan dengan tulang yang lebih kuat, dengan telapak tangan yang sama, orang yang tulangnya jelek bisa terkena patah tulang, sedangkan orang yang tulangnya bagus mungkin tidak menderita sama sekali. Tentu saja, selain memiliki tulang yang lebih kuat, orang yang memiliki tulang yang bagus juga mengandung misteri lain. Bukan berarti tulang yang keras berarti tulang yang bagus, tidak ada hubungan langsung antara keduanya, yang ada hanya hubungan tidak langsung. Tidak peduli apapun, memiliki tulang yang kuat selalu merupakan hal yang baik. Tanpa ragu-ragu lagi, Li Fuchen menelan Sixinchao. Litospermum kelihatannya sangat keras, namun nyatanya meleleh di mulut, di bawah induksi jiwanya. Li Fuchen dengan jelas menemukan bahwa litospermum berubah menjadi aliran udara putih,
menyebar ke anggota badan dan tulang, dan menyatu ke dalam tulang. Tiba-tiba, terasa nyeri di tulang, seolah tak terhitung banyaknya semut yang menggerogoti sumsum tulang. Tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, Li Fuchen yang basah kuyup oleh keringat perlahan membuka matanya. Perasaan ini, Li Fuchen mengangkat tangannya. Tangan ini tidak berbeda dari sebelumnya, tetapi hanya Li Fuchen yang tahu bahwa tulang tangan di dalamnya hampir 2 kali lebih keras dan permukaan tulangnya jauh lebih halus. Ramuan pembentuk tulang tingkat tinggi tingkat kuning dapat membuat tulang saya 2 kali lebih keras. Jika ramuan pembentuk tulang tingkat hitam atau bahkan ramuan pembentuk tulang tingkat bumi, efeknya akan 10 kali lipat atau 100 kali lebih kuat. Dan ada banyak jenis tumbuhan. Ya, Li Fuchen mengagumi keajaiban ramuan obat. Ramuan obat adalah yang pertama dari semua sumber daya. Menurut catatan, beberapa orang pernah memperoleh rumput darah naga legendaris. Setelah meminumnya, tubuh mereka menjadi lebih kuat dari monster. Ada juga orang yang memperoleh bunga matahari, yang memutasi tulang akarnya sendiri menjadi matahari tulang akar. Melatih keterampilan maskulin 10 kali lebih efektif dengan setengah usaha. Beberapa orang bahkan mendapatkan rumput abadi Phoenix. Sejak saat itu, mereka memiliki keabadian dan bahkan dapat terlahir kembali dari abu. Herbal diciptakan dari esensi langit dan bumi dan secara mendasar dapat mengubah fisik seorang pejuang. Tentu saja, semakin berharga ramuan obat, semakin langka pula, jamu tingkat kuning boleh saja, tetapi ramuan tingkat Suan sudah mulai mengandung misteri langit dan bumi, sehingga disebut ramuan tingkat Suan. Seiring berjalannya waktu, Li Fuchen pada dasarnya pergi ke pegunungan Yunwu setiap 2 atau 3 hari. Kematian. Menghadapi serigala bercakar besi yang berlari ke arahnya, Li Fuchen berdiri di sana tak bergerak. Ketika serigala bercakar besi hendak mendekat, Li Fuchen mengeluarkan pedang baja tahan karatnya dan menusuk tenggorokan serigala bercakar besi itu dengan satu pedang. Saat ini, Li Fuchen dapat langsung membasmi serigala bercakar besi dengan satu pedang, kemampuan bertarungnya yang sebenarnya begitu kuat bahkan dia sendiri agak tidak yakin. Jika sebelum memasuki pegunungan Yunwu, kemampuan tempur sebenarnya adalah 1. Pada hari pertama, kemampuan tempur sebenarnya mencapai 2, dan pada hari-hari berikutnya, mencapai 3. Sekarang kemampuan tempur sebenarnya pada dasarnya telah mencapai 5, tidak peduli level apa itu semua monster tingkat menengah dapat dibasmi seketika dengan satu pedang, tanpa memerlukan pedang kedua. Tidak hanya itu, bahkan jika dia menghadapi monster level pertama yang lebih lemah, dia bisa membasminya hanya dengan beberapa pedang. Saya sudah sangat kuat dalam kemampuan tempur sebenarnya melawan monster, tetapi monster bukanlah pejuang. Jika saya ingin mengasah kemampuan tempur sempurna saya yang sebenarnya, saya harus bertarung melawan pejuang. Li Fuchen sangat ambisius. Mengenai pencapaiannya saat ini, orang lain mungkin sangat puas, tapi dia tidak puas sama sekali. Dia ingin menjadi lebih kuat, benar-benar lebih kuat. Dia tidak tahu apakah ini keinginannya sendiri, atau perubahan yang dibawa oleh jimat emas, mungkin keduanya. Kembali ke rumah Li Fuchen melihat Li Yunhai. Li Yunhai memandang Li Fuchen dengan tatapan muram, ketika Li Fuchen mengalahkan Yang Qi, dia masih yakin bisa mengalahkan Li Fuchen, namun setelah Li Fuchen mengalahkan Guan Peng, dia kehilangan kepercayaan. Anda harus tahu bahwa dia pernah bertarung melawan Guan Peng, dan kedua belah pihak berimbang, dan tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap satu sama lain. Li Fuchen, kekuatanmu memang bagus, tapi sayangnya, titik lemahmu adalah kelemahan fatalmu. Dalam 3 hari, kolam pendinginan akan dibuka, dan hanya satu orang yang bisa masuk. Menurutku kamu juga harus tahu siapa yang memenuhi syarat. Pergilah, masuk. Li Yunhai merasa jauh lebih baik ketika dia menyebutkan kolam pendinginan tubuh. Dia adalah satu-satunya di keluarga Li yang memiliki tulang akar bintang 2, jadi dia hanya bisa memasuki kolam pendinginan tubuh saja. Kalau begitu aku di sini untuk memberi selamat padamu sebelumnya. Ekspresi Li Fuchen acuh tak acuh. Kolam tempering adalah salah satu tempat penting keluarga Li, dan sebelumnya tidak ada. 30 tahun yang lalu, keluarga Li mulai menata kolam penenang tubuh dan memasukkan sejumlah besar ramuan kebugaran ke dalamnya. Seiring berjalannya waktu, kekuatan obat dari ramuan tersebut bercampur dengan air kolam, membuat air kolam memiliki efek pengobatan yang luar biasa, yang dapat membuat orang yang berendam jauh lebih kuat, memiliki kekuatan 1000 pound. Namun, dibutuhkan waktu tertentu agar kolam pendinginan tubuh dapat mengumpulkan efek obat. Dari waktu ke waktu, ramuan kebugaran harus dimasukkan ke dalamnya. Dalam keadaan normal, hanya dibuka setiap 2 tahun sekali. Kali ini terjadi pada menjadi tahun kedua. Secara alami, Li Fuchen tidak akan mengabaikan kemanjuran kolam pendinginan tubuh. Pada tingkat pelatihan Qi,
karena Qi yang sebenarnya tidak dapat diekspresikan secara eksternal, kebugaran fisik juga sangat penting. Orang dengan kekuatan yang kuat akan mampu mengayunkan pedang sebanyak mungkin, lebih kuat. Jika kekuatan Anda mencapai level tertentu, Anda pasti bisa bertarung melampaui level tersebut. Tetapi bahkan jika dia tidak bisa berendam di kolam pendinginan, Li Fuchen tidak peduli. Dia bisa merasakan ada tanda-tanda terobosan dalam keterampilan Ruby. Setelah keterampilan Ruby-nya menembus ke tingkat ke-6, kekuatannya akan meningkat ke tingkat lain. Haha, kamu benar-benar acuh tak acuh. Kompetisi jenius kota 2 tahunan akan dimulai dalam 2 bulan. Hanya 5 besar yang bisa menjadi murid Sekte Changlan. Dengan kekuatanmu, kamu mungkin memiliki harapan untuk masuk teratas. 5, tapi akan sulit mengatakannya dalam 2 bulan. Tidak melihat ekspresi kecewa dan marah Li Fuchen, Li Yunhai merasa sedikit tidak nyaman dan memukul Li Fuchen lagi. Jika kamu ingin menyerangku, aku menyarankan kamu untuk melupakannya. Li Fuchen tersenyum, berbalik dan pergi, meninggalkan Li Yunhai. Hah, hanya berpura-pura tenang. Li Yunhai mendengus dingin. Saya tidak tahu kenapa, tapi dia tidak tahan dengan Li Fuchen. Mungkin itu ada hubungannya dengan kesukaannya pada Guan Xue. Tidak ada yang tahu bahwa ada 2 alasan utama mengapa dia ingin menjadi murid Sekte Changlan. Yang pertama adalah memberitahu keluarga Li siapa penyelamat keluarga Li. Ketika dia menjadi murid Sekte Changlan, ayahnya pasti akan menjadi kepala keluarga Li. Kedua, hanya dengan masuk ke Sekte Changlan dia bisa lihat Guan Xue lagi. Jika dia bekerja lebih keras, dia mungkin bisa mengimbangi Guan Xue. Fuchen, kolam pendinginan akan dibuka dalam 3 hari. Ayahku akan bertarung untukmu. Setelah makan malam, Li Tianhan dan Shen Yuyan mengajak Li Fuchen mengobrol panjang lebar. Ayah, apa yang menjadi milikku adalah milikku, bukan milikku, dan aku tidak akan memaksakannya terlalu keras. Li Fuchen memiliki sikap yang baik. Mendengar ini, Li Tianhan mengangguk diam-diam. Penampilan Li Fuchen jauh lebih matang dari yang dia kira. Lalu dia menghela nafas dalam hati. Fuchen pandai dalam segala hal, tapi sayangnya tulangnya hanya sedikit kurang. Bahkan jika itu hanya tulang bintang, dia pasti akan menggantikannya. Li Fuchen memperjuangkan tempat ini, yang terlalu berat bagi orang biasa. Di sampingnya, Shen Yuyan berkata dengan cemas 4 keluarga besar berjumlah total 6 kolam penempaan tubuh, dan hanya ada 5 tempat untuk menjadi murid Sekte Changlan. Anda masih harus memperjuangkannya jika Anda bisa. Meskipun kekuatan Li Fuchen saat ini berada di 5 level teratas, namun setelah 2 bulan, semuanya mungkin tidak pasti, belum lagi selain 4 keluarga besar, ada banyak anak dari keluarga kecil yang juga akan berpartisipasi dalam kejeniusan pertarungan. Pada hari ketiga, ruang pertemuan keluarga Li. Li Tianhan berdebat dengan banyak tetua. Meskipun anakku Fuchen hanyalah orang biasa, kecerdasannya dapat dilihat oleh semua orang. Tidak hanya di keluarga Li, tetapi juga di kota Yunwu, dia adalah salah satu yang terbaik. Jika dia bisa berendam di kolam pendinginan, dia memiliki kemampuan yang hebat, berpotensi untuk bersaing memperebutkan 3 besar dalam pertarungan jenius. Seorang tetua mengangguk, pemahaman Fuchen memang sangat kuat, terbukti dengan kemampuannya mengalahkan Yang Qi dan Guan Peng. Saya pikir dia bisa dipertimbangkan. Saya kira begitu juga. Gereja Presbyterian bukanlah sebuah monolit, tetapi setiap orang selalu memiliki perbedaannya masing-masing. Secara egois, kedua tetua yang berbicara dengan Li Tianhan relatif dekat dengan Li Tianhan. Mendengar ini, ayah Li Yunhai, Li Tishan, tersenyum menghina, tulang akar biasa adalah tulang akar biasa. Bahkan jika ledakan awal lebih kuat, akan menjadi lemah di tahap selanjutnya. Tetapi anak saya Li Yunhai memiliki bakat dan pemahaman yang luar biasa, dan dia memiliki tulang akar bintang 2, yang paling aman adalah memilih dia untuk memasuki kolam pendinginan tubuh. Saya pikir semua tetua tidak mau menaruh harta mereka pada akar biasa. Kata-kata Li Tishan menyentuh hati kebanyakan tetua, dan mereka menaruh harta mereka pada akar biasa. Risiko yang mereka ambil terlalu besar. Begitu Li Fuchen tidak berhasil, kerja keras mereka selama 2 tahun akan sia-sia. Namun Li Yunhai berbeda, meskipun Li Yunhai tidak melakukan apapun di kemudian hari, setidaknya ia memiliki fondasi bintang 2 dan pencapaian dasarnya dapat dijamin. Saya kira tidak. Li Tianhan keberatan, keluarga Li kami menurun dari hari ke hari justru karena kami selalu terlalu aman dan kurang semangat giat. Meskipun akar mencerminkan kualitas bawaan seseorang, di dunia ini, akar biasa apakah Gu benar-benar tidak mempunyai potensi sama sekali. Belum tentu benar bahwa penguasa kota-kota Chaoyang, 3.000 mil jauhnya dari kota Yunwu kita, adalah Jenderal Gu biasa,
namun pencapaiannya saat ini bahkan lebih tinggi daripada penguasa kota-kota Yunwu dengan Jenderal Gu Bintang 3. Dari apa yang saya lihat, orang-orang terbaik harus memasuki kolam pendinginan tubuh, daripada siapapun yang memiliki tulang terbaik memasuki kolam pendinginan tubuh. Jika tidak, Sekte Changlan memilih murid dengan tulang yang bagus. Lupakan saja, apa itu pertarungan untuk para jenius. Aula pertemuan sunyi, dan kata-kata Li Tianhan membuat para tetua berpikir keras. Melihat hal ini, Li Tishan mengerutkan kening dan berkata, kemunduran keluarga Li mungkin bukan karena terlalu banyak kepastian. Orang-orang beruntung, dan keluarga juga beruntung. Dalam 10 tahun terakhir, keberuntungan keluarga Li saya tidak terlalu baik. Tidak pernah ada bakat tingkat bintang. Tapi kali ini berbeda. Putraku Li Yunhai memiliki tulang akar bintang 2. Semuanya, ini adalah tulang akar bintang 2. Keluarga Li saya belum memiliki akar bintang 2 tulang selama 10 tahun. Jika kamu melewatkan kali ini, mungkin keluarga Liku tidak akan pernah bangkit lagi. Pada kalimat terakhir, Li Tishan terdengar tegas. Aula pertemuan kembali hening, dan para tetua menundukkan kepala dan mempertimbangkan. Ayah, para tetua, kali ini kolam pendinginan terbuka, tolong biarkan Li Yunhai masuk. Suara Li Fuchen tiba-tiba terdengar. Fuchen, Li Tianhan memandang Li Fuchen dengan heran. Meskipun dia tidak terlalu yakin, masih banyak tetua yang mendukungnya. Sekarang Li Fuchen mengatakan ini, dia memotong jalannya sendiri. Untuk sesaat, Li Tianhan marah lagi. Dia marah lagi dan merasa Li Fuchen terlalu keterlaluan. Li Yunhai tertegun sejenak, lalu memandang Li Fuchen seolah dia bodoh. Sejujurnya, dia sedikit cemas saat ini. Jika Dewan Presbiterian mendukungnya sepenuhnya, mustahil baginya untuk merasa cemas. Ini sangat berbeda dari apa yang dia bayangkan sebelumnya. Tapi begitu Li Fuchen mengatakan ini, Dewan Presbiterian pasti tidak akan mendukungnya lagi. Kamu benar-benar bodoh. Kamu tidak berusaha menjadi orang baik, kan? Li Yunhai lah yang berbicara di sebelah Li Yunhai. Li Yunhai bersenandung mungkin dia sendiri tidak memiliki kepercayaan diri, jadi dia tidak berani mengambil tugas penting ini. Orang seperti ini tidak akan memiliki masa depan yang cerah. Menurutnya, Li Fuchen memiliki fondasi yang lemah dan kurang percaya diri dan berani, maka tidak akan ada keberhasilan. Fuchen, beri aku penjelasan. Li Tianhan memandang Li Fuchen dengan serius. Li Fuchen berkata pertama, fondasi Li Yunhai memang lebih baik daripada milikku. Saya tidak ingin keluarga Li mengambil risiko untuk saya. Kedua, saya yakin bahwa saya dapat memenangkan posisi teratas dalam pertarungan jenius tanpa memasuki tahap pendinginan kolam. 5. Jadilah murid Sekte Changlan. Dia melakukan ini karena dia sebenarnya menganggap ayahnya Li Tianhan. Dia tidak ingin Li Tianhan terlalu lelah. Potensi seseorang tidak bisa dilihat dalam setahun atau 2. Jika dia benar-benar memasuki tempering body Qi, Li Tianhan akan berada di bawah banyak tekanan. Yah, kamu ambisius. Kamu layak menjadi keturunan keluarga Liku, seorang tetua dari keluarga Li memuji dengan lantang. Dengan ambisi seperti itu di usia yang masih muda, prestasi masa depanmu tidak akan terlalu buruk. Sayangnya kuota body tempering pool hanya ada 1. Para tetua masih memikirkan siapa yang harus diizinkan masuk, tetapi sekarang Li Fuchen membantu mereka menyelesaikan masalah, dan semua orang memandangnya dengan senang hati. Saudara Fuchen sangat mendominasi. Di tengah kerumunan, Li Xiaodi memandang Li Fuchen dengan kagum. Dia dan Li Fuchen adalah sepupu, tetapi hubungannya agak jauh, tetapi itu tidak mencegahnya untuk mengagumi sepupunya. Perasaan. Jika itu masalahnya, biarlah. Orang yang memasuki kolam pendinginan kali ini adalah Li Yunhai. Li Tianhan menatap Li Fuchen dalam-dalam dan melihat keberanian, kepercayaan diri, dan kebijaksanaan di matanya. Untuk sesaat, dia sepertinya mengerti apa yang dipikirkan Li Fuchen. Dia sedikit tersentuh dan sedikit geli pada saat yang sama. Dia mencoba yang terbaik untuk membantunya memenangkan tempat, tetapi dia tidak menyangka itu akan menjadi miliknya, putranya sendiri yang pada akhirnya akan melemahkannya. Dengan cara ini, Li Yunhai berhasil memasuki kolam pendinginan tubuh untuk meredam tubuhnya, sementara Li Fuchen, seperti sebelumnya, pergi ke pegunungan Yunwu setiap 2 atau 3 hari, dan berlatih keterampilan giok merah dengan tenang di malam hari. Saat pertarungan jenius kota semakin dekat dari hari ke hari, suasana di seluruh kota Cloud Mist menjadi intens. Di masa lalu, ketika Li Fuchen pergi ke kota Yunwu, dia selalu dapat bertemu dengan beberapa anggota keluarga yang tidak melakukan apa-apa, tetapi sekarang sulit untuk bertemu dengan mereka. Sesekali, ketika dia bertemu dengan seseorang, dia juga tampak seperti itu, terburu-buru. Tampaknya bahkan anggota keluarga yang tidak memiliki harapan pun diabaikan oleh orang yang lebih tua.
Dia didesak untuk berlatih. Secara tidak sengaja, Li Fuchen mengetahui kandidat dari 3 keluarga besar lainnya untuk memasuki kolam pendinginan tubuh. Orang dari keluarga Guan yang memasuki kolam pendinginan tubuh adalah Guan Peng. Keluarga Yang dan keluarga Sentu masing-masing memiliki 2 kolam pendinginan tubuh. Keluarga Yang memiliki Yang Kai dan murid jenius lainnya Yang Hao, dan keluarga Sentu memiliki Sentu Jue dan Sentu Liang. Kemanjuran kolam pendinginan tubuh setara dengan ramuan kebugaran tingkat rendah tingkat Xuan. Di seluruh kota Yunwu, sulit untuk menemukan ramuan kebugaran tingkat atas tingkat kuning, dan bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk menemukan ramuan kebugaran tingkat atas tingkat kuning, memiliki ramuan kebugaran tingkat rendah tingkat Xuan. 4 keluarga besar hanya dapat mengukurnya. Untuk menang, lemparkan sejumlah besar ramuan kebugaran tingkat rendah ke dalam kolam pendinginan tubuh, biarkan kekuatan obat mereka menyatu untuk menghasilkan obat majemuk kekuatan. Secara umum, ramuan kebugaran tingkat rendah tingkat Xuan bernilai 10 hingga 20 ribu koin emas. Investasi 2 tahun di Quenching Pool sekitar 30 ribu hingga 40 ribu gold coin, bukan tidak mungkin bisa dibagi 2 orang, tapi kalau 2 orang berendam di Quenching Pool, jelas tidak ada yang bisa berendam dengan baik. Tampaknya ketika kelompok orang ini keluar, kekuatan mereka akan meningkat secara signifikan, dan pertumbuhan Yang Kai tidak diragukan lagi adalah yang terbesar. Kolam. Penempaan tubuh dapat memberi orang kekuatan 1000 kati. Itu hanya perkiraan. Orang yang berbeda punya efek yang berbeda. Beberapa orang dapat memiliki kekuatan 7 atau 800 kg, dan beberapa orang mungkin hanya memiliki kekuatan 5 atau 600 kg. Sedangkan untuk kekuatan 1000 kg, pasti memiliki tulang akar yang sangat menonjol. Selain Guan Xue, Yang Kai memiliki tulang akar bintang 3 terbaik di kota Yunwu. Untungnya, kekuatanku saat ini sekitar 3 hingga 400 kg, yang tidak terlalu lemah. Li Fuchen menguji kekuatannya dan dapat mengangkat batu seberat 300 kg tanpa kesulitan. Kekuatan ini ada di antara prajurit pelatihan Qi. Mereka semua di atas rata-rata. Tentu saja Li Fuchen pada awalnya tidak memiliki kekuatan ini, karena Sixin Cao memperkuat tulangnya, dan kekuatan tulangnya membuat saraf dan ototnya tanpa disadari menjadi lebih kuat saat melawan monster. Akan sangat bagus jika ada metode pelatihan tubuh. Li Fuchen memikirkan metode pelatihan tubuh. Teknik latihan tubuh merupakan teknik yang langka dan jarang terlihat di sekte. Dikatakan bahwa teknik latihan tubuh tingkat atas dapat membuat seseorang memiliki kekuatan monster tingkat atas. Jika dikombinasikan dengan seni bela diri, seseorang hampir tak terkalahkan di dunia. Malam itu dalam seperti air, dan bulan memudar tergantung di dahan. Di ruang pelatihan di sebelah kamar tidur, Li Fuchen duduk bersila di kasur, melakukan keterampilan rubi berulang kali. Terlihat dengan mata telanjang, bola cahaya merah muncul di perut Li Fuchen. Meskipun cahaya merah terang ini bisa dilihat sebelumnya, namun tidak sekuat saat ini. Pada saat yang sama, nafas panas terpancar dari tubuh Li Fuchen. Keterampilan Ruby Giok menyukai atribut api maskulin. Energi sejati Ruby Giok yang dikembangkan mendominasi dan panas. Sampai batas tertentu, juga memiliki efek melembutkan tubuh dan dapat melunakkan kotoran di dalam tubuh. Nafas panas menjadi semakin kuat, dan kabut putih muncul di atas kepala Li Fuchen. Menurut legenda, ketika skill seseorang mencapai level tertentu, fenomena aneh akan muncul di atas kepalanya saat berlatih, seperti matahari, sungai, tungku, dan monster. Fenomena aneh apapun yang terjadi ada kaitannya dengan latihan. Setelah berlatih Kung Fu Ruby sampai tingkat ke-7 yang merupakan tingkat tertinggi, juga akan muncul fenomena aneh di atas kepala, yaitu kumpulan kabut berwarna merah muda. Semakin dalam level kultivasi, semakin tebal kabutnya. Ayahnya Li Tianhan berlatih saat Anda melakukan skill Ruby, kabut merah muda akan muncul di atas kepala Anda. Seiring berjalannya waktu, kabut putih di atas kepala Li Fuchen menjadi semakin tebal, seperti bola uap air. Lambat laun, kulit Li Fuchen memerah. Saya tidak tahu berapa lama waktu berlalu, tetapi suara letupan tiba-tiba datang dari tubuh Li Fuchen. Saat berikutnya, lampu merah di perutnya menjadi lebih terang, dan kabut putih di atas kepalanya juga menjadi lebih kuat. Nafas panas menyebar, dan orang-orang di ruang latihan suhu tiba-tiba meningkat pesat, seolah-olah sebuah tungku muncul di ruang pelatihan, yang sangat ajaib. Pada saat yang sama, energi menakjubkan dari langit dan bumi melonjak menuju Li Fuchen, dan kecepatan menelannya jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Perlahan membuka matanya, mata Li Fuchen bersinar dengan cahaya merah, dan dia berkata pada dirinya sendiri akhirnya tingkat ke-6. Tingkat ke-4. Hong Yu Gong menerobos ke tingkat ke-5, dan ada 5 meridian lagi di peta jalan keberuntungan. Tingkat ke-5 ditembus ke tingkat ke-6,
dan ada 7 meridian lagi di peta jalan keberuntungan. 7 meridian lagi tiba-tiba muncul, dan ketika teknik itu berjalan, kecepatan menyerap vitalitas langit dan bumi meningkat secara dramatis. Li Fuchen memperkirakan bahwa ia akan mampu menembus pelatihan Qi tingkat ke-6 dalam 3 atau 4 bulan di paling. Ketika level keterampilan meningkat, tidak hanya kecepatan menyerap energi vital dunia meningkat secara dramatis, tetapi kekuatan ledakan energi sejati juga meningkat secara dramatis. Ketika Li Fuchen meninju, ledakan energi yang kuat terdengar di udara, dan debu di tanah terangkat dan tertiup angin. Berjalan ke halaman, Li Fuchen mengambil batu seukuran kepalan tangan, mengguncangnya dengan lembut, dan energi aslinya meledak. Puff! Batu itu berubah menjadi bubuk batu dan melayang di sepanjang celah di antara jari-jari Li Fuchen. Kekuatan ledakan energi sebenarnya lebih dari 30% lebih kuat dari keterampilan giok merah tingkat kelima. Kata Li Fuchen diam-diam. Saatnya memilih ilmu pedang tingkat tinggi tingkat kuning. Hanya ada 3 ilmu bela diri tingkat tinggi tingkat kuning di keluarga Li, 2 ilmu pedang dan 1 metode telapak tangan, yaitu teknik pedang rubi, teknik pedang sutian, dan teknik pedang sutian. Teknik telapak rubi. Seni bela diri tingkat tinggi tingkat Huang mengkonsumsi banyak Zenki. Faktanya, tingkat kultivasi Li Fuchen saat ini tidak cukup untuk berkultivasi. Lagi pula, tanpa dukungan Zenki yang cukup, mustahil untuk mengembangkan seni bela diri tingkat tinggi tingkat Huang ke level yang sangat mahir. Tetapi Li Fuchen saya ingin mencobanya, meskipun saya hanya menguasai 1,5 gerakan, itu sudah cukup untuk menjadi kartu truf saya. Kesadaran muncul di benaknya, dan Li Fuchen mengamati jiwanya. Di bawah nutrisi jimat emas kecil, ada semakin banyak warna hijau di jiwa hijau muda. Jika sebelumnya hanya segumpal hijau, sekarang mulai dibesar-besarkan pada saat yang sama. Li Fuchen merasa pemikirannya semakin cepat, dan dia dapat memikirkan banyak pertanyaan dalam satu pemikiran. Malam berakhir dan pagi tiba. Paviliun seni bela diri. Apa? Kamu ingin memilih teknik pedang rubi? Li Dexing, tetua penjaga paviliun, berkata dengan terkejut. Iya, Li Fuchen mengangguk. Li Dexing memandang Li Fuchen dengan serius. Secara umum, Anda harus setidaknya berada di alam pelatihan Qi tingkat ke-7 untuk berlatih seni bela diri tingkat tinggi tingkat kuning. Di bawah tingkat ke-7, tidak peduli seberapa tinggi pemahaman Anda, tidak mungkin untuk berlatih ke tingkat tinggi, dan itu hanya akan membuang-buang waktu. Saya tahu, tetapi perang jenius kota akan segera dimulai. Saya ingin memikirkannya, mungkin itu akan menginspirasi saya. Pemahaman Anda adalah yang terbaik di keluarga Li saya dalam beberapa tahun terakhir. Mungkin saya bisa mendapatkan inspirasi darinya. Li Dexing tiba-tiba berpikir bahwa Li Yongguan, Peng dan yang lainnya bisa berendam di kolam pendinginan, tetapi Li Fuchen tidak punya kesempatan ini, jadi dia memang dirugikan dalam pertarungan jenius kota. Buku rahasia seni bela diri tingkat tinggi Huang tidak ada di lantai 3 paviliun seni bela diri. Itu hanya cangkang kosong. Menundukkan kepalanya, Li Dexing mengeluarkan sebuah kotak kayu dari laci. Kotak kayu ini dia ambil pergi setiap hari. Membuka kotak kayu tersebut, terdapat 3 buku rahasia di dalamnya, yaitu buku rahasia teknik pedang rubi, teknik pedang sutian, dan teknik telapak tangan rubi. Mengeluarkan buku rahasia teknik pedang giok merah, Li Dexing menyerahkannya kepada Li Fuchen. Ada 3 jurus dalam teknik pedang giok rubi. Jika kamu hanya memahami jurus pertama, kamu mungkin bisa mendapatkan sesuatu berdasarkan jurusmu, pengertian. Terima kasih, tetua. Lanjutkan. Setelah melewati buku rahasia, Li Fuchen mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Dari kejauhan, Li Fuchen mendengar bahwa tempat latihan bela diri sangat ramai. Sungguh menakjubkan. Li Yunhai benar-benar bisa mengangkat batu seberat 750 kg. Kekuatannya lebih dari 3 kali lipat kekuatan saya. Dengan kekuatan seperti ini, saya khawatir dia bisa mengalahkan kita tanpa menggunakan energi aslinya. Diskusi di bidang seni bela diri satu demi satu. Apakah Li Yunhai keluar dari kurungan? Li Fuchen memandang melalui kerumunan menuju pusat tempat latihan seni bela diri. Di tempat latihan bela diri, Li Yunhai yang tingginya 7 kaki merentangkan tangannya dan mengangkat sebuah batu besar setinggi setengah manusia. Otot-otot di sekujur tubuhnya menggembung, terutama otot-otot di bagian dalam lengannya, yang sekeras batu. Ledakan. Meletakkan batu itu, Li Yunhai tampak bersemangat. Awalnya, kekuatannya hanya lebih dari 200 kg, mirip dengan orang lain, tetapi sekarang, kekuatannya meningkat 3 kali lipat menjadi 750 kg, kekuatan semacam ini tidak lagi lebih lemah dari monster tingkat menengah tingkat pertama. Si bodoh Li Fuchen tidak memanfaatkan kesempatan dan ingin menjadi orang baik.
Bagaimana dia bisa mengerti bahwa sangat bodoh melepaskan setiap kesempatan selama perjalanan kultivasi, tapi sekarang aku tidak akan melepaskan kedua Li Fuchen. Di mata, dengan kekuatan 750 kg dan budidaya alam pelatihan Qi tingkat ke-6, Li Yunhan merasa lebih kuat dari sebelumnya. Lihat, Li Fuchen ada di sini. Dengan semua orang menonton, Li Fuchen hendak pergi. Li Fuchen, Li Yunhai menghentikannya. Selamat atas pembebasanmu. Li Fuchen berhenti dan berkata dengan tenang. Li Yunhai memandang Li Fuchen dan merasakan aura orang lain tampak jauh lebih kuat. Ya, saya keluar dari pengasingan, apakah Anda tertarik untuk membuat beberapa gerakan? Anda juga tahu bahwa di seluruh keluarga Li, Anda adalah satu-satunya yang bisa mengejar gerakanku. Lupakan saja, pertempuran jenius kota akan segera dimulai, akan ada peluang. Meskipun kekuatan Li Yunhai telah meningkat pesat, Li Fuchen lebih percaya diri. Kekuatan yang lebih besar tidak bermaksud apa-apa. Dia hanya merasa tidak ada gunanya bertarung sekarang. Li Yunhai menunjukkan ekspresi setengah tersenyum dan berkata pada dirinya sendiri sepertinya pihak lain takut dan tidak berani berdebat denganku. Tidak masalah. Jika aku secara paksa berdebat dengan pihak lain sekarang, itu hanya akan membuat orang lain bergosip. Lagi pula, saya sudah berendam di kolam pendinginan dan pihak lain belum. Lihat, hanya dalam pertempuran jenius kita bisa mengalahkan semangat dan harga diri lawan. Pertarungan jenius, aku menunggumu, kata Li Yunhai bangga. Li Fuchen tersenyum, tidak berkata apa-apa, dan segera berbalik dan pergi. Hei, sayang sekali, dengan kekuatan Li Fuchen, dia masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan dalam pertarungan jenius. Sekarang, Xuan. Ini bukan Xuan, pada dasarnya tidak ada harapan. Belum tentu, bukannya belum ada telah melakukan immersion quenching pada tahun-tahun sebelumnya. Ada preseden bagi mereka yang kalah di body pool tanpa berendam di body quenching pool. Menjadi kuat belum tentu membawa kemenangan. Selama kemampuan tempur sebenarnya cukup kuat, ada masih berharap. Itulah yang saya katakan, tetapi Anda juga harus tahu bahwa mereka yang berpartisipasi dalam pertempuran jenius bukan hanya anak-anak dari 4 keluarga besar kita. Populasi perkotaan kota Yunwu lebih dari 200.000, dan populasi Yunwu kota ini berjumlah lebih dari 1 juta. Di antara jutaan orang, akan selalu ada beberapa orang jenius yang akan muncul. Dengan begitu banyak orang yang bersaing, dengan 5 tempat, Anda dapat membayangkan kesulitannya. Apa yang Anda katakan sepertinya masuk akal. Guan keluarga dulunya berasal dari tempat terpencil. Kemudian, seseorang dalam keluarga menjadi murid Sekte Changlan, dan mereka dengan cepat naik menjadi salah satu dari 4 keluarga besar di kota Yunwu. 1. Di tempat pelatihan seni bela diri, semuanya sedang berbicara tentang betapa mereka merasa kasihan pada Li Fuchen. Dalam beberapa hari berikutnya, anak-anak dari 3 keluarga besar lainnya yang pernah berendam di kolam pendinginan keluar satu persatu. Konon kekuatan Guan Peng mencapai 900 kg, jauh lebih kuat dari Li Yunhai. Hal ini terutama karena Guan Peng secara alami lebih kuat. Sebelum memasuki kolam pendinginan, ia memiliki kekuatan 400 kg. Sentu Jue dari keluarga Sentu juga memiliki kekuatan 800 kg, Sentu Liang lebih rendah, hanya memiliki kekuatan 650 kg, Yang Hao dari keluarga yang memiliki kekuatan 700 kg, dan yang terkuat adalah Yang Kei yang telah mencapai 1000 kg kekuatan. Apa konsep 1000 kg pada tingkat pelatihan Qi, itu dapat dianggap sebagai kekuatan ilahi. Menurut legenda, ada beberapa orang jenius dengan kemampuan luar biasa yang, tanpa bantuan kekuatan eksternal, dapat memiliki ribuan pon kekuatan suci di usia remajanya. Contohnya, Guan Sui, yang telah direkrut sebelumnya ke dalam Sekte Changlan, hanyalah seorang gadis, tetapi memiliki kekuatan 500 kg. Jin, kamu tidak bisa membedakannya dari penampilan sama sekali. Itu adalah potensi kekuatan seseorang dan tidak ada hubungannya dengan bentuk tubuh. Tentu saja tulang dan kekuatan tidak berbanding lurus. Beberapa orang hanya memiliki tulang akar bintang 1, tetapi mungkin lebih kuat dari tulang akar bintang 3. Fuchen, tidak ada yang bisa dilakukan ibumu dan aku untuk membantumu. Minumlah pil salju merah ini. Pada hari ini, Li Tianhan, yang sudah lama keluar, akhirnya kembali dan membawa kembali sebuah pil. Pil salju merah. Li Fuchen membuka sumbatnya dan melihatnya. Di dalamnya ada pil seputih salju. Kekuatan obat yang kuat terpancar dari mulut botol. Hanya satu aroma membuat Li Fuchen merasakan energi sebenarnya dalam dirinya, tubuh hendak bergerak. Ayah, pil salju merah adalah pil tingkat Huang tingkat tinggi. Satu buah bernilai beberapa ribu koin emas.
Itu terlalu berharga. Li Fuchen menggelengkan kepalanya. Meskipun pendapatan tahunan keluarga Li adalah ratusan ribu emas koin, keluarga Li tidak punya cara untuk menebusnya. Setiap orang harus mengambil sejumlah uang, dan tidak banyak yang tersisa dari ratusan ribu koin emas. Sebagai pemimpin klan, tunjangan tahunan Li Tianhan adalah 3.000 koin emas, dan tunjangan tahunan ibunya Shen Yuyan adalah 1.000 koin emas. Kelihatannya banyak, tetapi sejauh yang diketahui Li Fuchen, prajurit alam Guiyuan perlu mengambil banyak ramuan perantara tingkat kuning untuk perlahan-lahan meningkatkan energi sejati mereka, dan satu ramuan perantara tingkat kuning bernilai beberapa ratus koin emas, dan hanya 4.000 koin emas. Saya hanya bisa membeli selusin keping, jadi saya tidak bisa menyimpan koin emas apapun. Pil salju merah ini mungkin harus dibeli oleh orang tua saya selama beberapa tahun atau bahkan 10 tahun. Li Tianhan mendengus, kamu pikir aku, sebagai orang tua, hanya akan memanfaatkan putraku dan tidak memberikan apapun. Ayah, bukan itu maksudku. Li Fuchen melanjutkan. Shen Yuyan berkata, Fuchen, pertarungan jenius kota sudah dekat. Tingkat kultivasi Anda masih sedikit rendah. Hanya dengan meningkatkan kepelatihan Ki tingkat 6 Anda dapat memiliki harapan lebih besar untuk bersaing memperebutkan 5 besar. Jika semuanya tergantung pada Anda, lalu ayahmu dan aku akan kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menjadi orang tuamu. Tak satu pun dari anak-anak berbakat dari keluarga lain yang dilatih secara khusus oleh keluarga. Kalau begitu, Fuchen akan menerimanya. Li Fuchen tidak punya pilihan tapi menerima Cixue dan pil salju merah, bernilai beberapa ribu koin emas, adalah hadiah terbaik yang pernah dia terima dalam hidupnya. Bahkan seorang pejuang di alam Guiyuan akan enggan membelinya dan mengambilnya untuk dirinya sendiri. Tentu saja, ini terutama karena apil salju merah tidak dapat mengembalikan Guiyuan, akan sangat sia-sia bagi seorang pejuang alam untuk meningkatkan wilayahnya dengan membelinya dan mengambilnya sendiri. Namun dengan kata lain, jika seorang pejuang di alam pelatihan Qi meminum pil salju merah, ia mungkin tidak dapat meningkat ke tingkat pertama. Hal ini terkait dengan kondisi pikiran. Jika kondisi pikiran terlalu rendah, tidak peduli pil apa yang diminum, itu tidak ada gunanya, dan Anda tidak akan bisa mengendalikan terlalu banyak energi yang menyebalkan. Li Tianhan dan Shen Yuyan berusaha menjadi dokter yang hidup, mereka berharap Li Fuchen dapat memiliki pikiran yang lebih tinggi dan dapat menggunakan sebagian besar efek dari pil salju merah. Melihat Li Fuchen menerima pil salju merah, Li Tianhan mengangguk puas. Ketika kamu menjadi murid Sekte Changlan, ribuan koin emas ini tidak akan berarti apa-apa. Ibumu dan aku masih berencana untuk mendapatkan keuntungan darimu. Fuchen bisa menjadi murid Sekte Changlan, status keluarga Li di kota Yunwu akan meningkat pesat, dan beberapa manfaat yang awalnya akan diberikan mungkin bisa bertahan. Perlu Anda ketahui, jika sebuah keluarga ingin berkembang maka dibutuhkan banyak koin emas, dan banyak koin emas yang berasal dari industri. Kota Yunwu begitu besar, dan setiap keluarga menginginkan lebih banyak industri. Akan selalu ada perselisihan kepentingan. Saat ini, tergantung latar belakang keluarga masing-masing. Ayah, Ibu, jangan khawatir, saya pasti akan memenangkan murid Sekte Changlan. Li Fuchen sangat percaya diri, bahkan tanpa pil salju merah ini. Saat ini adalah pelatihan Qi tingkat kelima, karena terobosan keterampilan batu giok ruby ke tingkat ke-6, Qi yang sebenarnya tidak bisa lebih murni lagi, jadi Li Fuchen melakukannya tidak perlu mengkonsolidasikan Qi yang sebenarnya, Anda dapat langsung menelan pil salju merah dan meningkatkan budidaya Anda. Pil salju merah seukuran mata naga, berwarna putih dan tanpa cacat. Namun, jika diperhatikan lebih dekat, Anda dapat menemukan ada sedikit bekas kemerahan di tengah pil salju merah. Rasanya seperti gunung berapi di bawah gunung es, mengandung kekuatan yang sangat besar. Ini memang ramuan tingkat tinggi tingkat kuning. Ini sangat ajaib. Saya bertanya-tanya bagaimana itu akan diserap dan dimurnikan. Secara umum, ramuan tingkat tinggi memiliki lebih sedikit pengotor, tetapi tidak peduli seberapa sedikit, masih ada beberapa. Menarik napas dalam-dalam, Li Fuchen menelan pil salju merah. Guduk, pil salju merah meleleh di mulutnya, seperti mata air dingin yang manis, mengalir ke perutnya. Untuk sesaat, Li Fuchen merasa tubuhnya akan membeku, tetapi pada saat ini, nafas berapi-api keluar dari perutnya, berdampak pada dengan ganasan dalam, anggota badan dan tulang. Wajah Li Fuchen berkerut. Pada saat ini, dia tahu apa itu 9 langit es dan api. Tubuhnya terasa dingin, panas dan dingin untuk beberapa saat. Kemudian, saraf Li Fuchen hampir mati rasa. Untungnya, setelah menjalankan kungfu ruby tingkat ke-6, rasa dingin dan panas dengan cepat dapat ditekan. Keterampilan ruby tingkat ke-6 seperti pusaran air,
dengan liar menyedot kekuatan pil salju merah, dan kemudian menyempurnakan sebagian kekuatan pil salju merah setiap kali berputar, seperti batu giling, menggiling kacang menjadi susu kedelai. 1/4 jam berlalu. Setengah jam berlalu. 1 jam berlalu. Aura di tubuh Li Fuchen menjadi semakin kuat dan ganas, dan tingkat kultivasinya juga menerobos dari tahap tengah alam pelatihan Qi tingkat kelima ke tahap akhir dan bahkan puncak. Keberhasilan atau kegagalan bergantung pada satu gerakan ini. Li Fuchen dengan panik menjalankan Kung Fu Ruby, mengumpulkan energi sejati. Ketika energi sebenarnya terakumulasi hingga tidak dapat lagi terakumulasi, Li Fuchen mengendalikan energi sebenarnya untuk tiba-tiba menyerang penghalang keenam, seperti gelombang laut, seperti gunung berapi. Di bawah pengaruh energi sebenarnya, penghalang tersebut menjadi lebih longgar, dan kelonggaran menjadi semakin kuat, retakan terjadi, dan kemudian ledakan. Ada suara samar sesuatu yang pecah di dalam tubuh Li Fuchen. Saat berikutnya, aura Li Fuchen naik lurus ke atas. Di ruang pelatihan, aliran udara berosilasi dan mengeluarkan suara letupan yang aneh. Alam pelatihan Qi tingkat ke-6 telah selesai. Namun, saat ini, kekuatan pil salju merah masih tersisa. Li Fuchen bekerja keras dan meningkatkan tingkat kultivasinya dari tahap awal alam pelatihan Qi tingkat ke-6 ke tahap tengah tingkat ke-6, dan kemudian obatnya sudah benar-benar habis. Perlahan membuka matanya, dua sinar cahaya melintas seperti pedang tajam. Li Fuchen mengulurkan tangan kanannya, mengepalkan tinjunya erat-erat, dan meninju. Bayangan kepalan tangan melintas di kehampaan. Kekuatan ledakan semacam itu bukanlah pelatihan Qi sebanding dengan alam kelima. Dengan alam pelatihan Qi tingkat ke-6, saya dapat membasmi beberapa monster tingkat tinggi tingkat pertama secara instan dengan satu pedang. Peningkatan kultivasi berbeda dari peningkatan seni bela diri dan peningkatan kemampuan tempur yang sebenarnya, sama seperti peningkatan kehidupan, perasaan puas tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Oleh karena itu, dalam latihan pencaksilat, inti adalah yang paling penting. Bagaimanapun, sekuat apapun kemampuan tempur Anda yang sebenarnya, jika tingkat kultivasi Anda terlalu rendah, Anda hanyalah seekor semut. Hanya dengan terus meningkatkan tingkat kultivasi Anda, bisakah kamu mencapai puncak seni bela diri dan melampaui semua makhluk hidup. Keesokan paginya, Li Tianhan dan Shen Yuyan bergegas ke halaman Li Fuchen. Saat mereka bertemu Li Fuchen, mereka berdua sudah tahu bahwa Li Fuchen telah menembus alam pelatihan Qi tingkat ke-6. Li Tianhan tertawa keras dan berkata, "Haha, Fuchen, kondisi pikiran Anda jauh lebih tinggi dari yang saya kira. Saya pikir akan membutuhkan waktu bagi Anda untuk menerobos kekuatan. Obat umumnya dapat bertahan di dalam tubuh selama bertahun-tahun, hari dan tidak akan hilang sekaligus. Jika Li Fuchen gagal menerobos, dia dapat terus menggunakan sisa kekuatan obat di tubuhnya untuk menerobos di paruh pertama bulan ini. Tentu saja, apakah bisa menembusnya masih belum diketahui. Namun, mereka berdua tidak pernah menyangka Li Fuchen akan menerobos dalam satu malam. Ini berarti Li Fuchen berada dalam kondisi pikiran yang sangat tinggi dan telah mencapai alam pelatihan Qi tingkat ke-6. Shen Yuyan tersenyum dan berkata, mungkin 1 tahun pelatihan telah membuat kondisi pikiran Fuchen jauh lebih baik daripada seorang pejuang dengan level yang sama. Petik 2. Ya, seharusnya begitu. Li Tianhan mengangguk, dan ini adalah satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Fuchen, kekuatan dasarmu tidak lemah lagi. Kamu dapat memulai pelatihan tempur yang sebenarnya selanjutnya. Dalam beberapa hari terakhir, keluarga Li telah menangkap banyak monster tingkat pertama. Kamu dapat menggunakannya untuk berlatih, kata Li Tianhan. Ayah, aku tidak membutuhkan pelatihan tempur yang sebenarnya. Li Fuchen juga berencana untuk berlatih teknik pedang rubi. Wajah Li Tianhan tegas, anak-anak dari semua keluarga besar menerima pelatihan tempur yang sebenarnya, bagaimana Anda bisa menjadi pengecualian? Oke, Li Fuchen bersiap untuk memamerkan kemampuan tempurnya yang sebenarnya dengan cara kecil untuk meyakinkan mereka berdua. Tempat pembuktian monster. 3 pedang. Hanya dengan 3 pedang, Li Fuchen mengalahkan monster tingkat pertama Iron Bone Jackal, karena Li Fuchen mengeluarkan air. Mata Shen Yuyan membelalak dan dia terdiam untuk waktu yang lama. Tianhan, apakah menurutmu putra kita aneh? Dari mana kemampuan bertarungnya yang sebenarnya berasal? Shen Yuyan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Li Tianhan tersenyum pahit, aku tidak sengaja mendapat berita. Fuchen akan mengambil beberapa material monster dan menjualnya ke paviliun pemurnian Ibel 15 setiap beberapa hari. Maksudmu, dia diam-diam pergi ke pegunungan Yunwu sendirian. Aku khawatir begitu. Ini terlalu berani. Bagaimana jika terjadi sesuatu? Shen Yuyan sangat marah. Apa gunanya marah sekarang, dan saya harus mengatakan bahwa dia mampu mengalahkan Yang Qi,
Guan Peng dan yang lainnya justru karena kemampuan tempurnya yang luar biasa. Meskipun dia dimarahi oleh orang tuanya, Li Fuchen akhirnya tidak melakukannya, perlu melakukan pelatihan tempur yang sebenarnya. Pertarungan jenius semakin dekat, dan banyak orang dari Sekte Changlan bergegas ke kota Yunwu. Pada hari ini, dua orang muda datang ke keluarga Yang, mereka baru berusia 20-an, tetapi budidaya mereka telah mencapai alam Guiyuan. Yang satu bernama Yang Lai dan yang lainnya bernama Yang San. Keduanya sekarang menjadi murid sekte dalam Sekte Changlan. Saudara Lai, Saudara San. Menghadapi kedua pemuda ini, bahkan Yang Kei, jenius pertama dari keluarga Yang, harus memanggilnya saudara laki-laki. Yang Lai tersenyum dan berkata, Yang Kei, kamu adalah talenta bintang 3 yang langka. Dalam pertarungan jenius ini, kamu harus memenangkan tempat pertama dan membawa kemuliaan bagi keluarga Yang kami. Saudara Lai, jangan khawatir, menangkan tempat pertama dalam pertarungan jenius. Ini seperti mencari tas untuk mendapatkan sesuatu. Yang Kei Feng berkata dengan tenang, apakah itu Shen Tujue, Guan Peng atau Zhao Yunhai, mereka tidak layak disebutkan di matanya. Adapun Li Fuchen, yang sangat aktif beberapa waktu lalu, dia tidak menganggapnya serius. Saya mendengar bahwa pihak lain bahkan tidak memenuhi syarat untuk memasuki kolam pendinginan. Di samping, Yang Zan menoleh dan berkata kepada Yang Qi, meskipun Anda gagal berendam di kolam pendinginan, Anda mungkin tidak memiliki harapan untuk masuk 5 besar, jadi Anda tidak boleh berkecil hati. Yang Qi ragu-ragu dan berkata, Saudara Zan, saya yakin 10 besar, tapi 5 besar. 5 besar pada dasarnya telah dijadwalkan, dan seharusnya 5 dari 6 termasuk Yang Kei, Yang Hao, Shen Tujue, Shen Tuliang, Guan Peng dan Li Yunhai. Yang Lai menggelengkan kepalanya dan berkata kekuatan tidak berarti apa-apa. Yang terpenting adalah kemampuan bertarung sebenarnya cukup kuat. Di Sekte Changlan, beberapa orang jenius dapat mengalahkan murid lain di beberapa alam. Inilah alasannya. Mendengar ini, Yang Zan mengangguk. Kami kembali kali ini untuk memandu Anda tentang kemampuan tempur Anda yang sebenarnya. Jika pemahaman Anda cukup baik, mungkin 3 dari keluarga yang kami akan memasuki Sekte Changlan kali ini. Keluarga Li Sanhe Guan. Dalam 10 tahun terakhir, keluarga Guan menjadi sangat makmur. Dalam 10 tahun terakhir, jumlah anggota keluarga yang menjadi murid Sekte Changlan, yang dipimpin oleh keluarga Guan, telah mencapai 9 yang mencengangkan, diikuti oleh Yang, keluarga dengan 7, dan keluarga Sentu dengan 6. Tidak ada seorang pun di keluarga Li. Saat pertarungan jenius semakin dekat, 2 orang kembali ke keluarga Guan, yaitu Guan Hong dan Guan Yan. Guan Hong, orang pertama dalam kompetisi jenius terakhir, Guan Yan, orang pertama dalam kompetisi jenius sebelumnya, Guan Hong, orang pertama dalam 5 kompetisi jenius dalam 10 tahun terakhir, keluarga Guan menempati posisi pertama dalam 3 kompetisi jenius terakhir, waktu. Guan Hong berusia 20 tahun ini dan berada di alam Guiyuan tingkat pertama. Guan Yan berusia 21 tahun dan berada di alam Guiyuan tingkat kedua. Keluarga Guan selalu menghasilkan pria tampan dan wanita cantik, tidak terkecuali Guan Hong dan Guan Yan. Dalam pertarungan jenius ini, siapa yang terkuat saat ini? Guan Hong, yang tingginya 7 kaki dan memiliki pohon indah menghadap angin, bertanya pada Guan Peng dan Guan Hao. Guan Peng berkata itu Yang Kei dari keluarga Yang. Dia telah mencapai pelatihan Qi tingkat ke-7. Setelah keluar dari kolam pendinginan tubuh, kekuatan fisiknya mencapai 1000 kg. Dia adalah orang nomor 1 yang tak terbantahkan. Tak terbantahkan nomor 1. Belum tentu demikian. Tujuan kembalinya saudari Guan Yan dan saya adalah untuk membantu Anda memenangkan 5 besar atau bahkan memenangkan tempat pertama, kata Guan Hong dengan percaya diri. Pertama, apakah ini mungkin? Mata Guan Peng berbinar. Yang lain tidak tahu seberapa kuat Yang Kei, tapi dia mengetahuinya dengan sangat baik. Dia pernah secara tidak sengaja mengetahui dari pelayan keluarga Yang bahwa Yang Kei memiliki kemampuan untuk membasmi dengan 2 orang, pedang, rekor monster tingkat menengah tingkat pertama. Kalian pasti tahu kalau pertahanan monster level menengah level pertama sangatlah menakutkan, hanya bisa berakibat fatal jika mencapai titik vitalnya, jika tidak, meski kamu mengayunkan puluhan pedang, kamu mungkin tidak bisa membasminya. Seperti namanya, Guan Yan secantik bunga persik, anggun dan cantik, dengan temperamen dingin dan dewasa di sekujur tubuhnya. Dia merapikan rambut di dahinya dan berkata dengan bangga metode sekte ini berada di luar kemampuanmu, imajinasi. Ya, di alam yang sama, satu murid sekte dapat menyiksa 3 atau 4 dari Anda, dan Anda tidak dapat menghentikan satu gerakan pun. Guan Hong dan saya akan memberi Anda metode pelatihan praktis yang kami pelajari di sekte tersebut.
Jika Anda bisa menguasai satu atau dua, tidak terlalu sulit untuk memenangkan tempat pertama. Mendengar ini, mata Guan Peng dan Guan Hao berbinar. Guan Hong kemudian bertanya, selain Yang Kai, apakah ada karakter lain? Guan Hao berkata, Guan Peng pernah kalah dari Li Fuchen dari keluarga Li. Dikatakan bahwa dia kalah secara menyedihkan. Dia awalnya mengira Guan Peng kalah dari Li Fuchen, seharusnya tidak ada kesempatan untuk memasuki kolam pendinginan. Tanpa diduga, Dewan Tetua masih memilih Guan Peng, yang membuatnya sangat tidak senang. Apakah Li Fuchen ini sangat kuat? Guan Yan dan Guan Hong memandang Guan Peng dengan heran. Guan Peng menatap Guan Hao dengan dingin, aku baru saja kalah darinya secara sembarangan, dan dia hanyalah tulang akar biasa. Dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk memasuki kolam pendinginan, jadi dia tidak layak disebut tulang akar biasa, ini semacam tidak apa-apa jika orang tidak menyebutkannya. Guan Yan tersenyum menghina. Guan Hong sepertinya memikirkan sesuatu, bukankah ini mantan tunangan Li Fuchen Guan Sui? Dia memasuki Sekte Changlan 4 tahun lalu, jadi dia mendapat kesan tentang Li Fuchen. Ya, tapi keluarga Guan kami telah memutuskan pertunangan kami dengan keluarga Li, Guan Hao mengangguk. Guan Hong terkekeh, katak itu ingin makan daging angsa, tetapi keluarga Li tidak dapat memahaminya. Guan Sui sekarang adalah tokoh terkemuka di sekte luar Sekte Changlan. Bakatnya sangat tinggi sehingga dia menempati peringkat tinggi di antara yang berbakat. Sekte Changlan, keluarga Li tahu bahwa Li Fuchen adalah orang biasa, tetapi mereka tidak mengambil inisiatif untuk membahas pembubaran pertunangan dengan keluarga Guan saya, dan meminta keluarga Guan kami untuk berbicara secara langsung. Jelas, mereka ingin membuat keluarga Guan terlihat buruk dan mengharumkan nama baik keluarga Li. Keluarga Li sedang mengalami kemunduran, saya kira saya ingin menggunakan Guan Sui untuk mempertahankan status keluarga Li. Keluarga seperti ini memiliki motif tersembunyi dan tidak akan memiliki prospek perkembangan apapun. Guan Yan sangat meremehkan keluarga Li. Di saat yang sama, keluarga Li juga kembali dengan seorang murid dari Sekte Changlan. Li Sanhe, yang menjadi murid Sekte Changlan 12 tahun yang lalu, tahun ini berusia 28 tahun dan memiliki kultivasi tingkat 4 di alam Guiyuan. Kultivasi semacam ini sudah dianggap sebagai master dalam keluarga Li, dan Li Sanhe baru berusia 28 tahun, jadi dia masih muda. Sanhe, selamat datang kembali di keluarga Li. Li Tianhan menyambutnya dengan antusias. Pemimpin klan, tidak perlu bersikap sopan, Li Sanhe tampak sedikit sombong dan sedikit mengangguk. Li Tianhan tidak menganggapnya serius. Semua murid sekte akan memiliki kesombongannya masing-masing, tidak ada yang terkecuali. Dan secara serius, di kota Yunwu, satu-satunya yang memiliki status lebih mulia daripada murid sekte Changlan adalah penguasa kota-kota Yunwu. Saat ini dan di masa depan, keluarga Li masih harus saling mengandalkan. Pemimpin klan, siapakah orang-orang di keluarga Li yang membutuhkan bimbingan saya, dan apa kemampuan mereka? Li Sanhe berkata langsung pada intinya. Li Tianhan berkata satu adalah sepupumu Li Yunhai, dan yang lainnya adalah putraku Li Fuchen. Li Yunhai adalah tulang akar bintang 2, dan Fuchen adalah tulang akar biasa. Setelah ragu-ragu, Li Tianhan masih mengungkapkan tulang akar Li Fuchen. Li Sanhe mengerutkan kening, pemimpin klan, dengan segala hormat, tulang biasa tidak memiliki nilai dalam budidaya, tidak peduli apakah dia putramu atau bukan. Li Tianhan sedikit malu, Fuchen istimewa. Pemahamannya sangat tinggi. Sebelumnya, tidak ada yang lebih rendah dari Li Yunhai, dan juga mengalahkan Yang Qi, si jenius dari keluarga Yang, dan Guan Peng, si jenius dari keluarga Guan. Ini tidak berarti apa-apa. Sebelumnya adalah sebelumnya, dan sekarang-sekarang. Tapi kamu adalah pemimpin klan. Demi kamu, kamu bisa membantu melatihnya. Li Sanhe akhirnya menatap Li Tianhan. Li Fuchen juga sangat tertarik dengan metode pelatihan praktis Sekte Changlan, meskipun dia sedikit tidak terkesan dengan sikap arogan Li Sanhe. Yunhai, kekuatanmu adalah 750 kg. Dikombinasikan dengan alam pelatihan Qi tingkat ke-6, kekuatan komprehensifnya seharusnya sekitar 2000 kg. Namun, kekuatanku hanya 1500 kg. Sekarang aku tidak menggunakan Qi yang sebenarnya. Coba saja serang aku. Li Sanhe melirik ke tempat latihan bela diri. Di depannya, ada 4 anak keluarga Li, yaitu Li Fuchen, Li Yunhai dan 2 anak berprestasi lainnya dari keluarga Li. Adapun Li Yunhai, saya tidak tahu mengapa dia tidak berencana untuk berpartisipasi dalam kompetisi jenius, dia mungkin merasa harapannya kecil kali ini dan dia akan mencoba yang berikutnya. Meskipun hanya 5 teratas dalam pertempuran jenius perkotaan yang dapat menjadi murid Sekte Changlan,
20 teratas akan menerima hadiah yang besar. Hadiah yang murah hati ini dikumpulkan bersama oleh keluarga besar. Tidak ada yang mau melakukan bisnis yang merugi, dan mereka bisa mendapatkan penghasilan, kembali apapun yang mereka bisa. Misi utama dari dua anggota keluarga Li lainnya adalah untuk masuk 20 besar. Ya, sepupu. Li Yunhai mengangguk dan maju selangkah. Minum. Dengan teriakan pelan, Li Yunhai menghunus pedang baja tahan karatnya dan menebasnya dengan satu pukulan. Kekuatan ledakan 2000 kg membuat pedang Li Yunhai sangat tajam. Sebelum pedang itu tiba, angin pedang telah menerbangkan debu di tanah di sekitar Li Sanhe. Kapan? Li Sanhe mengayunkan pedang di tangannya dengan ringan, percikan api beterbangan, dan pedang Li Yunhai langsung terlempar. Bagaimana mungkin? Li Yunhai tertegun. Li Sanhe berkata dengan bangga, kekuatan tidak berarti apa-apa. Mengetahui cara menggunakan kekuatan adalah kuncinya. Pedang yang baru saja saya pukul mengenai titik lemah pedang di tangan Anda, sehingga dapat menjatuhkan pedang Anda. Jika ini adalah pertarungan hidup dan mati, aku bisa membasmimu dengan pedang kedua. Gunakan titik terkuatmu untuk menyerang titik terlemah lawan. Aku juga tahu ini, tapi bagaimana aku bisa melakukannya? Li Yunhai bertanya. Li Sanhe berkata, inilah yang ingin saya ajarkan kepada Anda. Seberapa banyak Anda bisa menguasainya tergantung pada pemahaman Anda. Hal-hal yang diajarkan Li Sanhe memang bagus, tetapi Li Fuchen menemukan bahwa dia sendiri yang telah menguasai hal-hal ini, dan dia telah menguasainya dalam proses melawan monster. Pertahanan monster itu sangat kuat dan serangannya cepat dan ganas. Jika itu adalah konfrontasi langsung, itu jelas merupakan hal yang bodoh. Dengan bakat bertarungnya yang kuat, Li Fuchen memahami prinsip menggunakan kekuatannya sendiri untuk menyerang lawannya, kelemahannya dalam waktu singkat, sehingga dia mampu pedang itu langsung membasmi monster tingkat menengah tingkat pertama. Bakat tempur adalah sesuatu yang sulit dijelaskan, tapi memang ada. Yang Kei, jenius nomor satu dari keluarga Yang, memiliki akar bintang 3 dan bakat bertarung yang sangat kuat. Ketika dia berada di alam pelatihan Ki tingkat kelima, dia secara mandiri membasmi monster tingkat menengah tingkat pertama. Guan Xue, jenius pertama di Cloud Mist City dalam 100 tahun, bahkan lebih luar biasa lagi, dengan 4 bintang, dia sepertinya tahu cara bertarung secara alami dan tidak membutuhkan siapapun untuk mengajarinya. Li Fuchen, yang memiliki jiwa hijau muda, secara bertahap mengembangkan bakat bertarungnya. Keesokan harinya, Li Fuchen tidak pergi ke Li Sanhe, karena dia sudah mengerti apa yang dia ajarkan, dia mungkin juga menghabiskan waktunya untuk berlatih teknik pedang rubi. Paman Sanhe, Li Fuchen tidak datang. Li Hongkai, anggota keluarga Li, berkata dengan terkejut di tempat latihan seni bela diri. Wajah Li Sanhe muram, dia rugi jika dia tidak datang, dan itu juga menghemat banyak waktuku. Li Hongkai, Li Xiangdong, kalian berdua berlatih keras. Tidak masalah mengalahkannya di pertarungan jenius. Lalu aku akan melihat martabat apa yang masih dia miliki. Sebagai ilmu pedang tingkat tinggi tingkat kuning, kesulitan dalam berlatih ilmu pedang rubi sangat tinggi. Biasanya, hanya mereka yang berada di atas alam pelatihan Ki tingkat ketujuh yang memenuhi syarat untuk berlatih. Jika mereka berada di bawah alam pelatihan Ki tingkat ketujuh, mereka tidak akan dapat menguasai esensi teknik pedang rubi. Dan jika Anda ingin melatih teknik pedang rubi dengan sempurna, Anda harus mencapai alam Guiyuan. Ternyata keterampilan tempur yang terkandung dalam teknik pedang rubi adalah untuk menciptakan celah bagi musuh. Setelah belajar dan belajar selama beberapa hari ini, Li Fuchen akhirnya memahami seluk-beluk Ruby Touch, jurus pertama teknik pedang rubi. Esensi. Setiap jenis pencaksilat mengandung ilmu bertarung, karena setiap jenis pencaksilat adalah untuk mengalahkan musuh. Jurus pertama ilmu pedang rubi sentuhan rubi mengandung daya hisap. Begitu pedang panjang bersentuhan dengan pedang lawan, itu akan menarik pedang lawan mengganggu ritme bertarung lawan, sehingga dapat dengan mudah mengalahkan lawan. Namun dalam hal ini yang sangat penting adalah apakah energi sejati itu kuat dan murni. Semakin kuat dan murni energi sejati maka semakin kuat daya hisapnya, sebaliknya semakin lemah dan tidak akan ada banyak pengaruhnya. Dedaunan beterbangan di langit, Li Fuchen mengeluarkan pedang baja tahan karatnya dan menikamnya. Tanpa terlihat, dedaunan yang beterbangan tertarik ke arah pedang baja tahan karat itu. Beruang, di bawah panas terik batu giok rubi, daunnya langsung terbakar, membuat pedang baja tahan karat itu terlihat seperti pedang api. Seperti yang diharapkan dari ilmu pedang tingkat tinggi Huang. Li Fuchen memuji dalam hatinya, memuji tidak hanya orang yang menciptakan ilmu pedang rubi, tetapi juga luas dan dalamnya seni bela diri dan ilmu pedang. Dalam sekejap mata, masih ada 3 hari tersisa sebelum pertarungan jenius.
Setelah masa pelatihan tempur yang sebenarnya, anak-anak dari 4 keluarga besar telah mengalami perubahan baru dalam energi dan semangat mereka. Yang Kai, bakat bertarungmu jauh lebih kuat dari kami. Bahkan jika kamu pergi ke Sekte Changlan, kamu masih yang terbaik di antara murid Sekte luar. Yang Lai dan Yang Zan mengagumi bakat bertarung Yang Zan, dan keduanya dari mereka pada dasarnya tidak berbuat banyak. Membimbing pihak lain hanyalah sedikit dorongan. Meskipun status Yang Kai saat ini tidak sebaik mereka, begitu Yang Kai memasuki Sekte Changlan, statusnya akan melampaui status mereka dalam beberapa tahun, dan keduanya mungkin masih saling mengandalkan. Yang Kai berkata dengan ringan, saya bisa melakukan apa yang bisa dilakukan Guan Xue, dan saya akan memberitahu Sekte Changlan bahwa tidak merekrut saya ke Sekte Changlan terlebih dahulu adalah pilihan yang salah. Yang Kai sangat bersemangat, meskipun dia hanya memiliki 3 bintang, tapi ambisinya tidak bisa dibatasi hanya dengan 3 bintang. Keluarga Guan, tempat pembuktian monster. Aduh! Serigala bercakar besi itu menekuk lututnya dan menembak ke arah Guan Peng, cakarnya yang tidak bisa dihancurkan, sepanjang 1 kaki, membelah udara dan meraih Guan Peng. Dentang, dentang, engah. Dengan percikan api beterbangan di mana-mana, Guan Peng mengayunkan 3 pedang secara berurutan, 3 lampu pedang menyala, salah satunya menembus leher serigala cakar besi. Li Fuchen, dalam pertarungan jenius, aku akan memberitahumu apa itu rasa malu yang sebenarnya. Mata Guan Peng berkilat marah. Pada saat yang sama, sejumlah besar jenius muda juga mengalir ke Cloud Mist City. Para pemuda jenius ini berasal dari berbagai kota di kota Yunwu. Ada puluhan keluarga, besar dan kecil, di kota Yunwu. Setiap keluarga berharap bisa membangun pijakan di kota Yunwu. Anda pasti tahu bahwa 100 tahun yang lalu, 4 keluarga besar di kota Yunwu bukanlah 4 keluarga besar saat ini. Karena 4 keluarga besar saat ini dapat menggantikan keluarga besar sebelumnya, mengapa mereka tidak bisa? 4 keluarga besar memiliki total 6 kumpulan penempaan tubuh, yang cukup untuk menciptakan 6 anggota keluarga dengan kekuatan besar. Aku ingin tahu yang mana 6 mereka. Kamu benar-benar tidak punya banyak informasi. Ke-6 orang ini berasal dari yang keluarga Yang Kai, Yang Hao, Shen Tujue, Shen Tuliang, Guan Peng dari keluarga Guan, dan Li Yunhai dari keluarga Li. Di antara mereka Yang Kai adalah yang terkuat. Ini sangat tidak adil. 4 keluarga besar memiliki kolam penempaan tubuh, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak, jika kita juga memiliki kolam penempaan tubuh, tidak sulit untuk mengalahkan mereka. Tidak ada yang adil atau tidak adil di dunia ini. Jika suatu hari, keluarga kita menjadi sebuah keluarga besar di kota Yunwu, kami juga akan membangun kolam pendingin tubuh untuk melindungi anak-anak keluarga tersebut. Ketika Anda menjadi murid Sekte Changlan, apakah Anda akan bersikap adil terhadap keluarga pedesaan? Anda berada di pihak siapa? Bagaimana Anda bisa berbicara mewakili 4 keluarga besar? Saya tidak berbicara atas nama 4 keluarga besar, saya hanya ingin memberi tahu Anda. Keadilan sejati membutuhkan usaha sendiri, bukan menyalahkan orang lain. Keadilan dari amal orang lain adalah hanya cermin dan bisa pecah kapan saja. Pembicaranya berusia sekitar 15 tahun. Dia berpenampilan polos tetapi wajahnya sangat tegas. Dia memiliki sepasang tangan yang seharusnya milik anak laki-laki. Mereka ditutupi kapalan dan sangat kuat. Ada juga bekas cakar yang tajam, di pipi dan lehernya. Jelas sekali bahwa dia telah bertarung dengan Ibel 15 yang kuat. Binatang buas bertarung dan terluka. Apakah kamu Heping? Tiba-tiba, pemuda yang berbicara sebelumnya mengenali pemuda yang penuh tekad itu. Heping adalah seorang pemuda jenius yang sangat terkenal di wilayah utara kota Yunwu. Keluarganya dulunya merupakan keluarga besar yang tidak kalah dengan 4 keluarga besar, namun kemudian berangsur-angsur mengalami kemunduran. Heping ini berani memasuki pegunungan Yunwu untuk melatih dirinya sendiri ketika dia berada di pelatihan Ki tingkat ketiga. Ketika dia berada di pelatihan Ki tingkat kelima, dia seorang diri membasmi seorang gangster yang berada di pelatihan Ki tingkat ketujuh. Kemampuan tempur sebenarnya luar biasa dan dia dikenal sebagai jenius nomor 1 di utara kota Yunwu. Heping, aku sudah lama mengagumimu. Aku si Fei. Aku akan melawanmu dalam pertarungan jenius. Aku harap kamu sekuat rumor yang beredar. Mendengar nama Heping, seorang pria berambut panjang dan selendang berjalan tidak jauh dari sana dengan mata yang tajam. Anak muda. Si Fei. Heping mengangkat matanya dan menatap anak laki-laki berambut panjang itu. Si Fei, jenius nomor 1 di selatan kota Cloud Mist, memiliki pedang yang tajam dan kejam. Dikatakan bahwa dia telah membasmi lusinan prajurit alam pelatihan Ki. Kemampuan bertarungnya yang sebenarnya juga sangat menakutkan dan kejam.
Meskipun 4 keluarga besar memiliki sumber daya yang unggul, sebagian besar anak-anak dari keluarga tersebut ibarat bunga di rumah kaca dan tidak tahan terhadap angin, embun beku, hujan, dan salju. Namun, anak-anak dari keluarga kecil berbeda, mereka telah ditanamkan dalam mereka sejak kecil dengan konsep mendapatkan apa yang mereka bayar. Dalam 2 hari terakhir, Li Fuchen akhirnya menguasai jurus pertama teknik pedang rubi, sentuhan rubi, hingga tingkat keberhasilan yang kecil. Sentuhan rubi dari alam Xiao Cheng memiliki daya isap yang sangat kuat, dapat menyerap pedang besi seberat beberapa kilogram dari jarak setengah kaki. Faktanya, dengan alam pelatihan Ki Li Fuchen, ia awalnya tidak dapat menyerap benda dari jarak jauh. Ya, jika terjadi kontak langsung pada jarak 0, gaya hisap ini bisa puluhan kali lebih kuat. Tuan, hati-hati. Di halaman, pelayan Li Fuchen, Li Dakuan, seorang prajurit ranah pelatihan Ki tingkat 8, mengayunkan pedang ke arah Li Fuchen. Kecepatan pedangnya sangat cepat, seperti guntur, dan seperti badai. Jika seorang prajurit biasa di alam pelatihan Ki tingkat 6 lengah, dia pasti akan ditikam sampai mati oleh pedang tanpa punya waktu untuk bereaksi. Li Fuchen tersenyum acuh tak acuh, menghunuskan pedang baja tahan karat di pinggangnya, dan menghantam kehampaan dengan satu pedang. Ding! Kedua pedang itu saling bertabrakan. Li Dakuan hendak menggunakan keberuntungannya untuk mengayunkan pedang Li Fuchen, tetapi dia tiba-tiba menemukan bahwa pedang itu berada di luar kendalinya dan menempel pada pedang Li Fuchen. Apa yang terjadi? Li Dakuan merasa ngeri. Kamu kalah. Pedang Li Fuchen menempel di tenggorokan Li Dakuan. Li Dakuan menelan ludah, Tuan, apakah Anda sudah menguasai teknik pedang rubi? Sejauh yang dia tahu, hanya teknik pedang rubi di keluarga Li yang bisa menyerap pedang lawan. Ini belum dianggap selesai. Hanya saja saya sudah melatih langkah pertama ke tingkat yang kecil, kata Li Fuchen. Apakah kamu berlatih gerakan pertama ke tingkat Xiao Cheng? Mata Li Dakuan membelalak. Bukankah dia mengatakan bahwa mereka yang berada di bawah alam pelatihan Ki tingkat ke-7 tidak dapat memahami esensi ilmu pedang tingkat tinggi tingkat Huang? Alam Xiao Cheng sudah melibatkan esensi ilmu pedang. Ilmu pedang tingkat tinggi Huang di alam Xiao Cheng mungkin tidak sekuat ilmu pedang tingkat menengah Huang di alam Da Cheng, tetapi telah melampauinya dalam hal keterampilan. Pada tingkat pelatihan Ki, keterampilan lebih penting daripada kekuasaan di sebagian besar waktu. Ingatlah untuk merahasiakannya, Li Fuchen mengingatkan. Saya mengerti, Tuan Muda. Ekspresi bersemangat melintas di wajah Li Dakuan. Tidak ada orang lain yang menganggap tinggi Tuan Muda. Tanpa diduga, Tuan Muda masih memiliki kartu truf seperti itu. Suatu ketika Tuan Muda menjadi murid Sekte Changlan, sebagai pelayan Tuan Muda, dia akan berada di keluarga Li di masa depan. Status mereka juga akan meningkat pesat. Dia tidak tahu bahwa Li Fuchen tidak berlatih teknik pedang rubi untuk tujuan bertarung dengan para jenius. Ada banyak ketidakpastian di masa depan, dan terus-menerus memperkuat diri adalah apa yang harus dilakukan seorang pejuang. Dia berlatih teknik pedang rubi murni untuk memperkuat diri. Penatua Chen, selamat datang di kota Yunwu. Di gerbang istana Tuan Kota Kota Yunwu Sentu Jianhe dengan hangat menyambut seorang lelaki tua berjubah biru. Sama-sama, Tuan Sentu. Lelaki tua berjubah biru itu berusia sekitar 60 tahun, mengenakan jubah biru dengan sulaman pedang putih kecil di bagian belakang jubahnya. Jika ada orang di sini yang mengetahui kostum dari berbagai sekte besar, mereka pasti akan mengenali bahwa pakaian lelaki tua berjubah biru itu hanya bisa dikenakan oleh sesepuh sekte luar dari Sekte Changlan, dan sesepuh dari sekte luar, sekte dari Sekte Changlan. Tanpa kecuali, semuanya adalah roh jahat bumi. Status prajurit alam setara dengan penguasa kota besar di wilayah Changlan. Dalam periode khusus, statusnya lebih tinggi daripada penguasa kota, seperti selama Perang Jenius. Penatua Chen, silakan lewat sini. Sentu Jianhe memimpin lelaki tua berjubah biru itu ke ruang pertemuan. Di aula pertemuan, Sentu Jianhe dan lelaki tua berjubah biru duduk berhadapan. Pria tua berjubah biru bernama Chen Zongming. Dia menyesap tehnya dan berkata perlahan, kota awan dan kabutmu sangat bagus. Kamu sebenarnya memiliki tulang akar bintang 4. Tahun ini, kamu secara khusus merekrut 5 orang jenius. 4 jenius lainnya semuanya berasal dari di antara kota-kota besar, hanya kota Yunwu Anda yang merupakan kota kecil. Sentu Jianhe mengangguk, gadis Guansue itu benar-benar baik, tapi sayang sekali keluarga Sentu kami tidak memiliki kejeniusan seperti itu. Adapun keluarga Guan mampu menghasilkan kejeniusan seperti itu, Sentu Jianhe sangat iri. Chen Zongming berkata dengan makna mendalam, dia tidak sesederhana tulang bintang 4. Tuan Kota Sentu, jika saya jadi Anda, saya harus menjalin hubungan baik dengan keluarga Guan sekarang agar tidak melewatkan kesempatan ini.
Oh, tanda tanya. Apa maksud Penatua Chen dengan ini? Sentu Jianhe berkata dengan heran. Chen Zongming berkata perlahan Guan Sui bukan hanya tulang akar bintang 4. Tulang akarnya juga mengandung kekuatan luar biasa, yang sebanding dengan tulang akar bintang 5. Bakat semacam ini juga dapat diperingkatkan di antara Sekte Changlan. 20 teratas. Tulang akar luar biasa bintang 4. Sentu Jianhe tertegun. Ada dua jenis tulang akar biasa dan tulang akar luar biasa. Tidak ada yang bisa dikatakan tentang tulang akar biasa. Tulang akar luar biasa mengandung kekuatan yang luar biasa. Misalnya, tulang akar matahari yang legendaris adalah tulang akar yang luar biasa. Ada juga tulang akar guntur dan tulang akar api, tulang akar es dan sebagainya. Latihan yang berhubungan dengan tulang akar yang luar biasa dapat dilakukan dengan kecepatan 2 kali lipat hasilnya dengan setengah usaha, dan sangat kuat. Misalnya, berlatih latihan maskulin dengan tulang akar matahari akan meledak dengan kecemerlangan dan kekuatan yang cemerlang, seperti matahari, dan berlatih latihan guntur dengan tulang akar guntur akan memiliki dengan kekuatan destruktif untuk menghancurkan segalanya. Tulang akar api mempraktikkan teknik api dan memiliki panas yang membara untuk membakar segala sesuatu. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa tidak akan memakan waktu bertahun-tahun bagi Guan Sui, yang memiliki akar luar biasa bintang 4, untuk menjadi makhluk yang melampaui dirinya. Ketika saatnya tiba, dia akan mengaguminya. Yang disebut keagungan penguasa kota tidak layak disebutkan sama sekali. Keluarga Guan benar-benar diberkati oleh generasi ke-9. Sentu Jianhe tidak iri sekarang, tapi cemburu. Jika keluarga Sentunya juga memiliki akar bintang 4 yang luar biasa, itu akan cukup untuk menjamin kejayaan keluarga Sentu selama 100 tahun. Chen Zongming tersenyum dan berkata beberapa hal tidak dapat dipaksakan. 30 tahun dari Hedong hingga 30 tahun dari Heksi, situasinya telah berubah. Tidak ada yang tahu siapa yang akan menjadi protagonis di masa depan. Chen Zongming menjadi murid Sekte Changlan ketika dia masih remaja. Puluhan tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Chen Zongming telah menyaksikan kebangkitan terlalu banyak orang jenius dan jatuhnya terlalu banyak orang jenius. Namun, tidak peduli apa, itu masih jarang yang memiliki tulang yang luar biasa. Orang jenius seperti ini pada dasarnya tidak akan pernah tenggelam, melainkan hanya akan menjadi lebih kuat dan menakutkan. Untungnya, saya memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Guan. Penatua Chen tidak perlu khawatir tentang hal ini. Sentu Jianhe tersenyum bahagia. Awalnya, dia dekat dengan keluarga Guan dan mengasingkan keluarga Li. Sekarang dia berpikir tentang itu benar-benar langkah yang bagus. Tampaknya di masa depan, itu akan menjadi langkah yang baik. Sudah waktunya untuk memindahkan keluarga Li. Jika setengah dari harta keluarga Li diberikan kepada keluarga Guan, saya pikir Guan keluarga akan mengingatnya. Saat malam tiba, kota awan dan kabut jatuh ke dalam kegelapan. Tapi hati semua orang dipenuhi dengan kegembiraan. Besok, perang jenius akan segera dimulai, dan ini akan menjadi waktu untuk menentukan nasib individu dan keluarga. Apakah mereka akan terbang ke langit atau meninggalkan lapangan dengan menyedihkan? Kami akan melakukannya, lihat hasilnya besok. Keluarga Li. Li Fuchen menatap bintang-bintang. Langit berbintang bersinar tidak seperti sebelumnya, dan sepertinya semua bintang bersinar terang. Saya termasuk bintang yang mana? Li Fuchen mengulurkan tangannya dan melihat dalam-dalam. Mungkin, tidak ada satupun bintang yang menjadi milikku, karena mereka tidak dapat mewakiliku, dan aku akan menjadi eksistensi di luar mereka. Mata Li Fuchen samar-samar memancarkan cahaya keemasan, dan cahaya keemasan yang agung membuat bintang-bintang di langit tampak redup. Semuanya berpusat padanya dan didominasi olehnya. Pada saat ini, pemikiran Li Fuchen melepaskan diri dari keterbatasan imajinasinya sendiri, dengan sedikit keterpisahan. Pada saat yang sama, dalam pikiran Li Fuchen, hampir setengah dari jiwa hijau muda telah diubah menjadi hijau di bawah nutrisi jimat emas. Pada saat ini, jimat emas berkedip-kedip, sangat mempesona. 20.